Judul, Tolong Jangan Bawa Dia. Isaknya terbata-bata. Lalu seorang pemilik peternakan bertindak. Emily Carter melemparkan seluruh berat tubuhnya, melindungi adik perempuannya yang masih balita. Kedua lengannya terentang lebar-lebar, memeluk bocah itu erat-erat seolah dunianya akan runtuh jika ia melepaskannya. Dengan suara yang serak, pecah dan dipenuhi rasa putus asa yang teramat sangat, ia berteriak histeris di depan wajah seorang wanita ketat bergaun abu-abu yang memegang papan jalan di tangannya. Anda tidak boleh membawa dia pergi. Dia baru 3 tahun. Dia bahkan tidak tahu sekarang sedang berada di mana. Teriakannya menggema di langit-langit bangunan, namun wanita bergaun abu-abu itu sama sekali tidak mengedipkan mata. Wajahnya sedingin es, mencerminkan ketegasan birokrasi yang kaku. Minggir, Nona. Ini adalah perintah penempatan resmi dari pengadilan yang sah secara hukum. Emily sama sekali tidak bergeming. Tubuhnya mengeras, menolak untuk digeser walau hanya 1 sentimeter pun. Lalu, dari sudut paling belakang arena pasar malam yang bising dan dipadati oleh kerumunan orang, suasana tiba-tiba senyap. Seorang pria bertubuh tinggi tegap, mengenakan topi koboi yang diselimuti debu tebal mulai membelah kerumunan. Langkah kakinya mantap, memecah keheningan yang mencekam. Dengan nada suara yang rendah, berat, namun sangat tegas dan tenang, ia berkata, "Tidak ada yang akan membawa siapapun pergi dari sini, tidak hari ini. Jika awal dari kisah ini sudah berhasil menyentuh lubuk hati Anda yang paling dalam, tolong luangkan waktu sejenak untuk mendukung kami. Klik tombol langganan, tekan tombol ikuti, dan tuliskan nama kota tempat tinggal Anda di kolom komentar di bawah. Saya ingin melihat seberapa jauh kisah yang luar biasa ini akan berkelana dan menyentuh hati banyak orang. Sekarang, tetaplah bersama saya, karena apa yang terjadi berikutnya akan mengubah semua pandangan dan pemikiran yang selama ini Anda ketahui tentang arti sebuah keluarga. Acara yang dinamakan Harrove County Summer Placement Fair atau Pekan Penempatan Musim Panas Wilayah Harrove sebenarnya adalah sebuah acara yang oleh pemerintah daerah Texas sebut sebagai sebuah kesempatan. Yah, itulah kata manis yang selalu mereka pilih dan gunakan dalam surat-surat resmi kedinasan. Kata kesempatan itu dicetak dengan tinta hitam yang sangat bersih di atas kertas resmi daerah yang berwarna krem mewah. Mereka menulisnya seolah-olah apa yang terjadi di dalam pavilion ternak yang pengap dan panas di sore-sore bulan Agustus yang menyengat itu adalah sesuatu yang harus disyukuri oleh anak-anak telantar ini. Namun, Emily Carter bukanlah anak baru di sini. Dia sudah pernah dipaksa datang ke acara seperti ini 2 kali sebelumnya. Dia tahu persis, tanpa perlu penjelasan apapun, esensi mengerikan dari acara ini. Ini tak ada bedanya dengan pasar malam, tempat orang-orang dewasa datang untuk memilih dan memilah anak-anak seolah mereka adalah komoditas. Because of that, Emily memastikan satu lengannya terus memeluk Lily sepanjang pagi tanpa terputus. Lily, yang baru berusia 3 tahun, memiliki rambut berwarna tembaga yang indah dengan mata yang begitu besar dan gelap, hingga mata itu terlihat mendominasi setengah dari wajah mungilnya. Sejak pertama kali mereka menginjakkan kaki di tempat ini, Lily tidak mengucapkan satu patah kata pun. Bocah kecil itu hanya bisa menekan pipinya erat-erat ke tulang rusuk Emily, menyembunyikan wajahnya dari pandangan asing. Jari-jari mungilnya terkunci rapat di sekeliling pergelangan tangan Emily, persis seperti seekor anak hewan kecil yang malang, namun memiliki tekad bulat bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melepaskan pegangannya. Emily telah memberikan sebuah janji suci kepada adiknya pagi itu. Sebuah janji yang ia bisikan dengan suara teramat lirih, sambil mengepang rambut tembaga Lily di dalam kamar mandi panti asuhan yang sempit dan berbau apak. Mereka berdua duduk berhimpitan di atas lantai ubin yang sedingin es, jauh sebelum matahari terbit menerangi bumi. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Kamu dengar kakak? Tidak ada seorang pun. Kakak tidak peduli apa yang akan mereka katakan nanti. Kakak tidak peduli kertas atau dokumen apapun yang mereka tunjukkan kepada kita. Hanya ada kamu dan kakak, cuma kita berdua. Itu janji kakak. Lily kecil hanya menganggukkan kepalanya dengan sangat serius, dengan cara khas yang biasa dilakukan oleh anak-anak berusia 3 tahun ketika mereka bisa merasakan bobot berat dari sebuah situasi meskipun mereka belum memiliki kosakata untuk menamainya.
Emily sendiri baru berusia 12 tahun, namun dia telah hidup dan terombang-ambing di dalam sistem asuhan sosial selama 4 tahun lamanya. Di usianya yang masih sangat muda, dia telah mempelajari sebuah pelajaran hidup yang pahit, cara yang biasanya dipelajari oleh anak-anak dalam situasinya, yaitu melalui rasa sakit dan pengkhianatan bahwa janji-janji yang diucapkan oleh orang dewasa hanyalah terbuat dari asap belaka. Janji-janji itu akan menguap dan menghilang begitu saja saat ada hal lain yang dirasa lebih nyaman atau menguntungkan bagi mereka. Satu-satunya janji yang pernah terbukti nyata dan terus bertahan adalah janji yang ia buat untuk dirinya sendiri pada malam jahanam ketika ibunya pergi dan tidak pernah kembali lagi ke rumah, malam di mana tetangga mereka akhirnya menelpon talian darurat dinas sosial. Aku tidak akan pernah kehilangan adikku. Atmosfer di dalam pavilion itu berbau seperti tumpukan jerami kering, minyak mesin, dan sejenis aroma keputusasaan yang sangat spesifik, jenis aroma yang biasanya mengkristal di dalam ruang-ruang institusional. Kursi-kursi lipat berjejer kaku di sepanjang dinding penahan para pekerja sosial, dengan tali ID card yang menggantung di leher dan papan jalan di tangan mereka, bergerak sibuk di antara keluarga-keluarga yang datang untuk melihat-lihat dan anak-anak yang berdiri berkerumun dalam kelompok-kelompok kecil. Anak-anak itu berusaha sekuat tenaga untuk tidak terlihat ketakutan, berusaha berpura-pura tidak tahu apa yang sedang terjadi di sekeliling mereka. Tetapi mereka tahu, mereka selalu tahu segalanya. Dari tempatnya berdiri, Emily menyaksikan dengan mata kepala sendiri seorang anak laki-laki yang kira-kira baru berusia 7 tahun dituntun pergi oleh sepasang suami istri yang mengenakan kaos polo kembar yang serasi. Anak lelaki itu sempat menoleh ke belakang sebanyak 2 kali dengan tatapan mata memohon, namun tidak ada satu orang pun di pavilion itu yang balas melihatnya. Menyaksikan hal itu, Emily menarik tubuh Lily dengan lebih erat ke dalam dekapannya. "Kakak, aku terlalu terhimpit," cicit Lily pelan dari balik pelukan. "Bagus," jawab Emily dengan suara bergetar namun tegas. "Tetaplah seperti itu, jangan renggang sedikit pun." Petugas kasus dinas sosial wilayah yang ditugaskan untuk mengawasi mereka adalah seorang wanita bertubuh kurus bernama Nyonya Puit. Wanita itu berbau tajam seperti rokok mentol dan selalu mengenakan kacamata bacanya yang digantungkan pada seutas rantai di lehernya. Ia tiba-tiba muncul di samping siku Emily, memasang senyuman manis yang sama sekali tidak sampai ke matanya. "Nah, Emily, ibu butuh kamu untuk bersikap kooperatif dan penurut hari ini. Kita kedatangan beberapa keluarga yang sangat baik di sini. Rumah yang bagus, lingkungan yang mapan, dan masa depan yang terjamin. Apakah ada di antara mereka yang bersedia mengadopsi kami berdua sekaligus?" tanya Emily langsung tanpa basa-basi. Bertahun-tahun hidup di panti asuhan telah mengajarkannya untuk tidak membuang-buang waktu dengan obrolan kosong orang dewasa. Senyuman di wajah Nyonya Puit langsung menyusut dan menipis. "Emily, itu adalah percakapan yang jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Ini adalah pertanyaan yang hanya butuh jawaban ya atau tidak, Nyonya," potong Emily dengan berani. "Karena terakhir kali Anda juga mengatakan hal yang sama kepada saya. Anda bilang ada keluarga yang mau menerima anak bersaudara, tapi kenyataannya Anda tetap memisahkan saya dari sepupu saya, Denny. Jadi sekarang saya bertanya langsung kepada Anda, ya atau tidak?" Nyonya Puit seketika tampak sangat tidak nyaman. Ia menggeser tumpuan kakinya, menghindari tatapan mata tajam anak berusia 12 tahun itu. "Kami memiliki beberapa keluarga yang sangat tertarik pada Lily secara spesifik. Dia masih sangat mudah untuk ditempatkan dan diadopsi. Dan tentu saja ada beberapa pilihan tempat asuhan untuk anak perempuan seusiamu, Emily, tapi tidak bersama-sama." Jeda suara di akhir kalimat itu sudah menjadi jawaban yang paling gamblang bagi Emily. Rahang Emily mengatup rapat, mengeras, menahan amarah yang membakar dadanya. Ia menarik Lily semakin masuk ke dalam dekapannya. Keluarga Henderson menemukan keberadaan mereka sekitar 40 menit kemudian. Mereka adalah tipe pasangan suami istri yang memamerkan kekayaan mereka melalui kehalusan yang sangat terukur, jenis kehalusan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah kaya sejak lahir. Sepatu berkualitas tinggi, postur tubuh yang tegak sempurna, dan rasa percaya diri yang memancar dari cara mereka berjalan membelah kerumunan.
Gerak-gerik mereka mengisyaratkan bahwa dunia inilah yang harus menyesuaikan diri dengan keinginan mereka, bukan sebaliknya. Sang istri, Patricia Henderson, memiliki rambut berwarna pirang perak yang disisir rapi tanpa sehelai rambut pun yang mencuat, dan senyumannya terlihat sangat sempurna seperti model di katalog toko mewah. Sementara suaminya, Frank, memiliki pembawaan dan jabatan tangan erat dari seorang pria yang terbiasa memiliki dan mengontrol banyak hal. Patricia segera berjongkok di depan Lily. Sesuatu yang terbukti menjadi sebuah kesalahan fatal karena Lily langsung menyembunyikan seluruh wajahnya di sisi tubuh Emily. Dengan begitu cepat hingga gerakan mendadak itu hampir membuat mereka berdua terhuyung ke samping. "Oh, anak ini benar-benar berharga dan menggemaskan," kata Patricia. Namun, ia mengarahkan kalimat itu kepada Emily, bukan kepada Lily yang sedang ketakutan. "Berapa usianya?" 3 tahun, jawab Emily pendek dan datar tanpa ekspresi. "Dan kamu adalah kakak perempuannya." Patricia kemudian berdiri kembali, saling bertukar pandangan penuh arti dengan suaminya. Setelah itu, ia berbalik menghadap Nyonya Puit, yang tiba-tiba saja sudah menjelma di belakang mereka seperti bayangan kertas yang tipis. "Dia benar-benar persis seperti apa yang kita diskusikan sebelumnya, Nyonya Puit," kata Patricia dengan nada menuntut. "Tapi seperti yang Anda tahu, kami benar-benar hanya memiliki ruang dan kapasitas untuk satu anak saja saat ini." Sesuatu yang sedingin es seketika mengalir dan mencengkeram dada Emily. "Kami bisa menawarkan referensi penempatan asuhan yang bagus untuk kakak perempuannya," sela Frank dengan suara yang masih terdengar sangat ramah dan menyenangkan, sementara matanya tetap tidak lepas memandangi Lily. "Ada program khusus yang sangat baik untuk anak-anak seusianya. Saya berdiri tepat di sini, Tuan," sergah Emily dengan lantang. Frank menatap ke arah Emily dengan sedikit terkejut, seolah-olah baru saja mendengar sebuah perabot rumah tangga tiba-tiba bisa berbicara. "Tentu saja, Nak," jawab Frank meremehkan. "Adik saya tidak akan pergi kemanapun tanpa saya," tegas Emily. Suaranya terdengar sangat stabil tanpa getaran sedikit pun. Dia telah melatih dirinya selama bertahun-tahun untuk menjaga suaranya tetap tenang dalam situasi sekritis apapun. Dia tahu betul bahwa ketika Anda baru berusia 12 tahun, bertubuh kecil, dan seluruh sejarah hidup Anda hanya muat di dalam sebuah kantong plastik sampah hitam, maka satu-satunya kekuatan dan nilai tawar yang Anda miliki adalah sebuah suara yang tidak bergetar di hadapan orang dewasa. Kami adalah keluarga. Anda bawa kami berdua, atau Anda tidak mendapatkan siapapun dari kami. Senyuman di wajah Patricia Henderson berubah menjadi sebuah senyuman yang penuh rasa kasihan dan merendahkan. "Sayang, terkadang apa yang kita inginkan dalam hidup ini dan apa yang terbaik untuk semua orang adalah dua hal yang sangat berbeda. Jangan panggil aku sayang." Emily, suaranya Nyonya Puit meninggi, memberikan sebuah peringatan keras. "Dia baru 3 tahun!" Volume suara Emily ikut merangkak naik, bukan karena dia kehilangan kendali atas emosinya, melainkan karena dia telah mengambil sebuah keputusan bulat untuk bertarung. Dia sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Dia tidak tahu tempat apa ini. Dia terbangun sambil menangis histeris jam 4 pagi tadi karena dia mengira dia ditinggalkan sendirian. Dia tidak bisa pergi begitu saja dengan orang asing tanpa ada aku di sampingnya. Dia tidak akan pernah mengerti. Dia akan mengira aku telah membuangnya. Dia akan berpikir bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan besar hingga dihukum seperti ini. Usianya baru 3 tahun. "Emily, kecilkan suaramu sekarang juga. Aku tidak akan mengecilkan suaraku." Air mata Emily mulai luruh membasahi pipinya dan dia sangat membenci hal itu. Dia membenci bagaimana air mata selalu membuat orang dewasa meremehkan dan menganggap anak-anak hanya sedang merajuk. Dia membenci rasa hangat yang mengalir di wajahnya, namun dia benar-benar tidak bisa menghentikannya. Dia melingkarkan kedua lengannya ke sekeliling tubuh Lily, membalikkan badannya menghadapi kerumunan orang yang kini telah mendadak sunyi di sekitar mereka. "Tolong, siapapun yang ada di sini, tolong saya. Dia adik perempuan saya. Usianya baru 3 tahun. Tolong jangan ambil dia dari saya. Tolong, hanya dia yang tersisa dalam hidup saya. Kami hanya memiliki satu sama lain di dunia ini. Tolong." Lily, yang sejak tadi berusaha diam dan membeku di tengah semua ketegangan itu, akhirnya menekan wajah mungilnya ke leher Emily dan mulai ikut menangis sesenggukan. Itu adalah jenis tangisan yang sunyi, tanpa suara, dan tertahan di dada jenis tangisan yang
hanya dikeluarkan oleh anak-anak ketika mereka sudah merasa begitu ketakutan hingga mereka bahkan kehilangan kemampuan untuk mengeluarkan suara. Kerumunan orang di pavilion itu benar-benar terpaku diam seperti patung. Pasangan Henderson mengambil satu langkah mundur, berusaha menjauh dari drama yang memalukan itu. Nyonya Puit mengulurkan tangannya yang keriput, bersiap untuk mencengkeram lengan Emily secara paksa, namun tepat pada detik itu, sebuah suara dari arah belakang pavilion terdengar memotong udara dengan sangat jelas. Suara itu terdengar tanpa amarah, tanpa ketergesaan, namun syarat akan otoritas yang mutlak. Cukup, hentikan semua ini. Suara itu tidak diucapkan dengan teriakan yang lantang, dan memang tidak perlu keras untuk didengar. Kerumunan orang di dalam pavilion itu langsung terbelah, membuka jalan dengan cara yang biasa dilakukan oleh kerumunan manusia ketika ada seseorang yang berjalan menembus mereka dengan sebuah tujuan yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Pria itu tidak mendorong siapapun, tidak menuntut orang untuk minggir. Dia hanya berjalan dengan langkah-langkah lebar yang tenang, seolah-olah dia tahu persis kemana dia harus pergi dan memastikan bahwa dia akan sampai di sana. Pria itu bertubuh sangat tinggi, kurus, namun berotot dengan jenis proporsi tubuh yang terbentuk dari kerja keras fisik yang nyata di bawah terik matahari, bukan dari hasil latihan di dalam ruangan pusat kebugaran modern. Garis rahangnya terlihat sangat tegas dan keras, seolah-olah dipahat dari sebongkah batu karang yang kokoh dan dibiarkan berjuang melawan segala hantaman cuaca ekstrim. Topi yang dikenakannya berwarna gelap dan dipenuhi lapisan debu tanah yang tebal. Sepatu bot kulit yang dipakainya terlihat jauh lebih tua dibandingkan dengan usia bangunan tempat mereka berdiri saat ini. Sepasang tangannya adalah tangan seorang pekerja keras, kasar, kapalan, dan penuh dengan gurat-gurat pengalaman. Ia menghentikan langkah kakinya tepat di depan Nyonya Puit. Pria itu menatap sang petugas sosial dengan sepasang mata berwarna abu-abu yang tidak memancarkan kebencian, namun juga tidak memiliki kehangatan khusus. Tatapan matanya sangat datar dan sejajar, jenis tatapan dari seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal di dunia ini hingga tidak ada banyak hal lagi yang bisa membuatnya terkejut. Jadi, apa sebenarnya rencana kalian di sini? Tanyanya dengan nada menuntut jawaban. Nyonya Puit langsung menegakkan posisi berdiri dan meluruskan pakaiannya, berusaha mengembalikan wibawanya yang sempat runtuh. Tuan, ini adalah sebuah proses penempatan resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jika Anda bukan salah satu dari calon orang tua asuh yang terdaftar rasmi, aku terdaftar, potong pria itu dengan cepat. Namaku Caleb Dawson. Aku sudah berada di dalam daftar tunggu kalian selama 8 bulan penuh. Dia merogoh kantong kemejanya, mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi, dan mengulurkannya ke depan tanpa sekalipun mengalihkan pandangan matanya dari wajah Nyonya Puit. Rumah tangga tunggal, latar belakang pemilik dan pekerja peternakan aktif, sudah lolos inspeksi kelayakan rumah, dan sudah lulus seluruh tes latar belakang. Aku yakin, semua dokumen itu adalah persis seperti apa yang kalian minta selama ini. Nyonya Puit menerima kertas tersebut dengan enggan, lalu mulai membaca baris demi baris dokumen di dalamnya. Ekspresi wajahnya seketika bergeser, tampak sedikit ragu. Tuan Dawson, kami tentu saja sangat menghargai minat dan niat baik Anda untuk membantu program ini. Namun, seperti yang bisa Anda lihat sendiri di sekeliling Anda, kami memiliki banyak keluarga lain di sini yang memiliki rumah tangga dengan 2 orang tua utuh, dan tentu saja memiliki sumber daya finansial yang jauh lebih besar dan memadai. Aku tidak bertanya tentang apa yang kalian hargai atau tidak, sela Caleb. Suaranya tidak terdengar kasar ataupun membentak, itu hanyalah sebuah penyampaian fakta yang dingin dan lugas. Aku bertanya apa rencana kalian yang sebenarnya di sini. Karena dari tempatku berdiri sejak tadi, rencana yang kulihat adalah kalian sedang berusaha memisahkan seorang anak berusia 12 tahun dari adiknya yang baru berusia 3 tahun, yang saat ini sedang dalam kondisi ketakutan setengah mati, dan aku ingin mendengar langsung apa alasan logis di balik keputusan itu. Alasan logisnya adalah demi kepentingan terbaik bagi sang anak, jawab Nyonya Puit defensif, menggunakan jargon standar dinas sosial. Anak yang mana?
Pertanyaan singkat dari Caleb itu mendarat di tengah keheningan paviliun persis seperti sebongkah batu besar yang dilemparkan ke atas permukaan air danau yang tenang, menimbulkan riak gelombang yang mengejutkan semua orang. Tuan Dawson, saya, kepentingan terbaik anak yang mana? Caleb mengulang pertanyaannya sekali lagi. Suaranya terdengar sangat sabar, penuh penekanan yang disengaja, seperti seorang pria yang telah mengajukan sebuah pertanyaan penting dan benar-benar memiliki niat untuk berdiri di sana, menunggu sampai mendapatkan jawaban yang jujur. Karena dari apa yang ku dengar sejak tadi, sepertinya kalian telah memutuskan bahwa kepentingan terbaik untuk anak yang lebih muda adalah mendapatkan sebuah rumah yang mewah dan sepasang orang tua yang kaya, sementara kakak perempuannya yang lebih tua bisa kalian biarkan memikirkan nasibnya sendiri di panti asuhan. Apakah aku salah dalam membaca situasi ini? Tidak ada satu orang pun di dalam pavilion itu yang berani membuka mulut untuk menjawab. Caleb kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah, menatap Emily untuk pertama kalinya. Matanya tertuju pada Lily terlebih dahulu, memperhatikan bagaimana jemari mungil bocah itu mencengkram baju kakaknya hingga buku-buku jarinya memutih, mendengar suara tangisan sunyinya yang memilukan, dan melihat bagaimana gadis kecil itu berusaha melipat tubuhnya sekecil mungkin agar tidak terlihat. Sesuatu yang melintas cepat di wajah Caleb seperti sebuah bayangan penyesalan yang mendalam. Setelah itu, barulah matanya bergerak menatap Emily lurus-lurus. "Kamu kakak perempuannya?" tanya Caleb dengan nada suara yang melunak. Emily menyeka air mata yang membasahi wajahnya dengan menggunakan punggung tangannya yang kotor. "Benar, Tuan. Apakah dia masih memiliki orang lain lagi di dunia ini?" Tenggorokan Emily terasa tersumbat. Ia menelan ludah dengan susah payah sebelum menjawab, "Tidak ada, Tuan. Hanya saya. Hanya kami berdua." Caleb menganggukkan kepalanya sekali. Sebuah gerakan kecil seolah tindakan itu baru saja menyelesaikan sebuah perkara besar di dalam kepalanya. Ia membalikkan badannya kembali menghadapi Nyonya Puit. "Aku akan mengambil mereka berdua. Aku adopsi keduanya." Petugas sosial itu mengerjapkan matanya berulang kali karena tidak percaya. "Tuan Dawson, itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Dokumen permohonan Anda hanya, aku akan mengambil keduanya." Potong Caleb sekali lagi, menegaskan kalimatnya tanpa celah untuk berdebat. "Itu adalah keputusan akhir dari permohonanku. Ambil keputusan ini atau lupakan sama sekali. Tetapi jika kalian berniat untuk tetap berdiri di sini dan mengatakan kepadaku bahwa pemerintah negara bagian Texas akan memisahkan dua anak perempuan kecil yang saling menyayangi ini, hanya karena tidak ada satupun orang kaya di sini yang mau direpotkan dengan mengurus kakaknya yang lebih tua, maka aku menuntut untuk berbicara langsung dengan atasanmu yang memiliki jabatan jauh di atasmu. Dan jika perlu, aku bersedia berdiri di tempat ini sepanjang sore untuk memastikannya terjadi." Keheningan yang mencekam itu terus merenggang, menciptakan atmosfer yang sangat berat. Patricia Henderson dengan perlahan menyentuh lengan suaminya. Mereka berdua mengambil langkah mundur secara diam-diam, menjauh dari pusat perhatian, lalu melangkah semakin jauh ke belakang hingga akhirnya sosok mereka benar-benar menghilang, terserap kembali ke dalam kerumunan orang, banyak sepi sunyi seperti saat mereka pertama kali datang. Nyonya Puit menatap lembar kertas di tangannya dengan lesu, lalu memandang ke arah Caleb, kemudian beralih menatap Emily dan Lily. Ia mengembuskan napas panjang, sebuah desahan penuh penderitaan khas dari seorang birokrat yang baru saja menyadari bahwa jalur yang paling sedikit hambatannya saat ini justru mengarah ke sebuah jalan yang sangat tidak nyaman bagi dokumen-dokumennya. "Akan ada masa percobaan wajib untuk hal ini," kata Nyonya Puit, akhirnya mengalah. 60 hari penuh akan ada kunjungan rumah berkala tanpa pemberitahuan, dan Anda harus mematuhi seluruh persyaratan kedinasan wilayah tanpa pengecualian. "Aku tahu persis apa arti dari masa percobaan," jawab Caleb tenang. "Dan Anda juga harus memahami bahwa sebuah peternakan aktif yang sedang berjalan memiliki berbagai risiko tanggung jawab keselamatan yang sangat besar bagi anak-anak seusia mereka. Aku yang akan mengurus dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan mereka," Nyonya Puit potong Caleb. Suaranya terdengar sangat tenang namun mengandung nada final yang tidak bisa diganggu-gugat. "Apakah urusan kita di sini sudah selesai? Atau masih ada dokumen lain yang Anda butuhkan dari saya?" Sebuah jeda panjang kembali tercipta di antara mereka.
Kita perlu menyelesaikan beberapa dokumen pengalihan hak asuh sementara sekarang juga, kata Nyonya Puit lesu. Caleb melangkah mendekati meja lipat yang berada di samping mereka, mengambil sebuah pulpen hitam dari atas meja, dan meletakkannya tepat di depan wanita itu. Kalau begitu, mari kita mulai kerjakan sekarang juga, katanya. Emily tetap berdiri membeku di tempatnya. Lily kini sudah mulai tenang, tubuh mungilnya masih menempel erat di sisi tubuh Emily, namun suara tangisannya sudah mulai mereda secara signifikan. Satu tangan mungil Lily perlahan menjulur keluar dari balik pinggang Emily, bergerak dengan sangat hati-hati dan ragu-ragu seperti seekor burung kecil yang ketakutan, lalu menyentuh ujung lengan ke meja kain Caleb. Caleb merasakan sentuhan itu dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Lily sedang menengadah, menatap pria tinggi itu dengan sepasang mata gelapnya yang sangat besar. Caleb tidak mengucapkan satu patah kata pun. Dia tidak mendadak berjongkok, tidak membuat suara-suara menenangkan yang dibuat-buat, atau melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang dewasa ketika mereka sedang memamerkan kelembutan palsu di depan banyak orang. Dia hanya membalas tatapan mata bocah itu dengan pandangan yang stabil, tenang, tidak terburu-buru, dan membiarkan Lily mengamati wajahnya sepuas yang ia mau. Setelah beberapa saat berlalu, Lily menarik kembali tangan mungilnya dan menyembunyikannya di antara tulang rusuk Emily. Namun, tubuh kecilnya kini sudah benar-benar berhenti bergetar. Perjalanan berkendara menuju peternakan milik Caleb memakan waktu sekitar 40 menit melewati jalan-jalan pedesaan yang awalnya beraspal, kemudian berubah menjadi jalan tanah yang padat, hingga akhirnya berubah menjadi jalanan berbatu kasar yang terasa lebih seperti sebuah jalur tebakan kasar daripada sebuah jalan raya yang layak. Emily duduk di kursi belakang truk kabin ganda milik Caleb dengan Lily yang tertidur lelap di atas pangkuannya. Gadis kecil itu akhirnya menyerah pada rasa kantuk. Tubuhnya benar-benar kelelahan setelah menguras seluruh energinya untuk merasa ketakutan sepanjang hari. Emily menatap keluar jendela, menyaksikan hamparan tanah luas yang mendatar dan perlahan berubah warna menjadi kuning keemasan yang indah di bawah siraman cahaya matahari sore. Namun, dia tidak mempercayai keindahan itu. Bertahun-tahun hidup terlantar telah mengajarkannya untuk tidak pernah mempercayai apapun yang terlihat damai, karena kedamaian dalam pengalaman hidupnya hanyalah sebuah keheningan sesaat sebelum sesuatu yang buruk hancur berantakan. Dia memperhatikan sepasang tangan Caleb yang berada di atas kemudi. Pria itu tidak banyak berbicara sejak mereka meninggalkan pavilion ternak tadi. Dia tidak berusaha membuka obrolan kosong atau memenuhi keheningan di dalam truk dengan janji-janji penenang yang muluk-muluk. Emily sangat menghargai sikap diam itu, jauh lebih besar daripada apa yang bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Dia sudah sangat muak dengan janji-janji penenang dari orang dewasa. Dia sudah mendengar terlalu banyak versi janji dari begitu banyak orang dewasa yang berbeda di masa lalunya, dan tidak ada satupun dari janji-janji itu yang terbukti benar dan bertahan nyata. "Seberapa luas peternakan Anda?" tanya Emily akhirnya, memecah keheningan di dalam kabin truk. Sepasang mata Caleb bergerak menatapnya melalui kaca spion tengah. "Cukup luas untuk membuatmu sibuk sepanjang hari. Apakah ada anak-anak lain di sana?" "Tidak ada." "Apakah ada orang dewasa lain yang tinggal di rumah?" Sebuah jeda sejenak sebelum Caleb menjawab. "Tetanggaku, Hector, sering datang sesekali untuk membantuku mengurus hewan ternak. Jadi, hanya ada Anda sendiri di sana?" "Ya, hanya aku sendiri." Emily terdiam sejenak lalu bertanya lagi. "Mengapa?" Caleb tetap memfokuskan pandangannya pada jalanan tanah di depan mereka. "Mengapa apa? Mengapa Anda memilih untuk tinggal sendirian di tempat sejauh ini?" Sebuah keheningan yang panjang kembali tercipta. Jenis keheningan yang tidak terasa canggung, melainkan sebuah keheningan dari seseorang yang sedang menimbang-nimbang jawabannya dengan sangat mendalam. "Aku kehilangan orang-orangku," jawab Caleb akhirnya dengan suara sangat rendah. "Beberapa tahun yang lalu." Emily menatap bagian belakang kepala pria itu. Dia sempat berpikir untuk bertanya lebih lanjut, namun dia segera mengurungkan niatnya. Dia memahami arti dari kalimat pendek itu dengan sangat sempurna dari dasar jiwanya sendiri. "Kami berjanji tidak akan merepotkan Anda atau membuat masalah di sini," kata Emily dengan nada tegas. "Saya ingin Anda tahu bahwa saya bisa memasak, saya bisa membersihkan rumah, saya bisa melakukan pekerjaan kasar apapun
Apapun yang Anda butuhkan untuk dibantu di peternakan ini, saya bersedia mempelajarinya secepat mungkin. Kami tidak akan memakan biaya hidup yang lebih besar daripada nilai pekerjaan yang bisa saya berikan untuk Anda. Laju truk perlahan melambat. Caleb kembali menatap wajah Emily melalui kaca spion tengah, dan ekspresi di matanya berubah menjadi sesuatu yang sulit diartikan oleh Emily. Kamu sama sekali tidak berutang apapun kepadaku, nak, katanya dengan nada berat. Aku tahu itu adalah kalimat standar yang selalu diucapkan oleh orang dewasa untuk menenangkan anak-anak, balas Emily sinis. Tetapi aku benar-benar memaksudkannya dari lubuk hatiku, kata Caleb lagi. Dan aku juga tahu bahwa itulah yang selalu dikatakan orang dewasa setelahnya, jawab Emily menutup obrolan. Caleb tidak mendebat kalimat anak itu lagi. Dia hanya menganggukkan kepalanya dengan sangat tipis dan kembali memfokuskan perhatiannya pada jalanan berbatu di depan mereka. Dan tepat pada detik itulah, Emily memutuskan di dalam hatinya bahwa dia tidak sepenuhnya membenci pria ini. Rumah peternakan itu ternyata sangat berbeda dari apa yang sempat Emily bayangkan di dalam kepalanya. Dia sebelumnya sudah mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi sebuah barak pekerja yang kotor, atau mungkin sebuah rumah kayu tua yang sudah hampir roboh di setiap sudutnya, jenis tempat tinggal yang cocok dengan gambaran yang dia susun tentang seorang pria kesepian yang tidak memiliki alasan hidup untuk merawat barang-barang di sekitarnya. Namun, rumah ini ternyata sangat kokoh, meskipun terlihat sudah tua dimakan usia. Rumah itu memiliki sebuah beranda luas yang mengelilingi bagian depannya, dengan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya sore yang panjang masuk menerangi ruangan bagian dalam dengan hangat. Saat melangkah masuk ke dalam kamar tidur kosong yang disediakan untuk mereka, Emily melihat ada sebuah selimut tebal bermotif rajut yang sudah terhampar rapi di atas tempat tidur. Ujung selimut itu dilipat ke bawah, di bagian sudutnya dengan sangat rapi, persis seperti cara pelayan hotel mewah merapikan tempat tidur untuk menyambut tamu, yang berarti Caleb telah melakukan hal itu dengan sengaja dengan tangannya sendiri, yang berarti pria itu telah memikirkan kenyamanan mereka berdua jauh sebelum mereka menginjakan kaki di rumah ini. Emily memperhatikan detail kecil itu dengan sangat saksama, lalu menyimpannya baik-baik di dalam memorinya. Lily terbangun saat Emily menggendongnya masuk ke dalam rumah, dan tubuh mungilnya langsung menegang kaku seketika. Sepasang matanya bergerak liar memeriksa dinding-dinding ruangan asing yang tidak dikenalnya. Dia sudah berada di ambang batas untuk berteriak histeris ketakutan. "Hei!" Emily segera berbisik pelan, menjaga suaranya tetap rendah dan stabil seperti yang selalu dia lakukan untuk menenangkan adiknya. "Hei, Lily, sayang, kakak ada di sini memelukmu. Lihat mata kakak, kakak menjagamu." Lily mencengkeram kerah baju Emily dengan kedua kepalan tangan mungilnya erat-erat. "Apakah kita akan tinggal di sini?" bisiknya dengan suara gemetar. "Yah, kita tinggal di sini bersama-sama, selalu bersama-sama." Lily mempertimbangkan kalimat itu dengan keseriusan yang luar biasa khas dari seorang anak berusia 3 tahun yang sedang menimbang-nimbang sebuah proposal bisnis yang sangat besar. Setelah merasa yakin, dia kembali menyandarkan kepalanya di atas bahu Emily. Sosok Caleb tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar. Dia sudah melepas topi koboynya, sebuah detail yang membuat penampilannya terlihat sangat berbeda. Dia tampak terlihat jauh lebih muda, entah bagaimana, dan penampilannya terlihat sedikit kurang percaya diri dibandingkan saat di pavilion tadi. "Ada makanan di dapur jika kalian merasa lapar," katanya dengan nada agak canggung. "Bukan makanan mewah. Hanya sup daging sapi dan beberapa kue biskuit hangat." Emily baru saja membuka mulutnya untuk mengucapkan kalimat andalannya, "Kami baik-baik saja dan tidak butuh apa-apa," karena dia selalu mengatakan hal itu kepada semua orang untuk menjaga keamanan diri mereka agar tidak terlihat lemah atau membutuhkan bantuan orang lain. Namun sebelum kalimat itu sempat keluar dari tenggorokannya, Lily tiba-tiba menyahut dengan suara kecil namun sangat cepat dan jujur yang menghancurkan pertahanan Emily. "Aku lapar sekali." Caleb hampir saja tersenyum mendengar kepolosan bocah itu. Tidak sepenuhnya tersenyum lebar, tapi sudut bibirnya bergerak naik sedikit. "Kalau begitu, ayo ke dapur," katanya. Lalu berbalik dan menghilang kembali ke arah koridor menuju dapur. Emily melangkah mengikutinya dari belakang, sambil menggendong Lily di atas pinggangnya.
Dan di dalam benaknya, dia kembali berbisik sebuah kalimat pertahanan diri yang sudah dia ucapkan berulang kali dalam hidupnya. Dan dia tahu ini bukan untuk yang terakhir kalinya. Jangan pernah membiasakan dirimu dengan kenyamanan ini, Emily. Jangan biarkan dirimu menjadi lemah dan terbiasa dengan semua kebaikan ini. Tetapi Lily kecil sudah menjulurkan kedua tangan mungilnya ke arah aroma masakan gurih yang menguar dari arah dapur dengan penuh semangat. Dan perut Emily sendiri pun sebenarnya terasa sangat kosong dan perih, dan rumah tua ini terasa sangat hangat merengkuh mereka. Dan malam itu, selama 8 menit penuh, saat mereka duduk mengelilingi meja makan kayu, sambil menyantap sup daging sapi hangat di bawah temaram cahaya lampu minyak, dengan Caleb yang duduk tepat di seberang, mereka sambil bertanya kepada Lily dengan raut wajah sangat serius, apakah bocah itu lebih menyukai biskuitnya, diolesi mentega atau tidak, dan Lily dengan tegas memutuskan bahwa dia menginginkan keduanya pada 8 menit itulah. Emily Carter benar-benar lupa untuk merasa ketakutan. 8 menit yang sangat berharga, dia akan terus memikirkan dan merenungkan 8 menit kedamaian itu untuk waktu yang sangat lama di kemudian hari, karena tepat pada malam yang sama itulah Margaret Vance, sang direktur utama Dinas Pelayanan Anak Wilayah Harov, sedang duduk di balik meja kerjanya. Wanita itu baru saja membuka sebuah map file baru bersampul tebal dengan nama Dawson Caleb yang dicetak jelas pada tab labelnya. Dengan menggunakan pulpen hitamnya, ia mulai menuliskan catatan penilaian dengan tulisan tangannya yang sangat rapi, tegas, dan presisi tentang seorang pria lajang yang hidup sendirian di sebuah peternakan terisolasi dan 2 anak telantar yang menurut opini resmi kelembagaannya berhak mendapatkan masa depan yang jauh lebih layak daripada apa yang baru saja diizinkan oleh sistem wilayah hari ini. Dan karena malam itu juga adalah malam di mana 2 orang wanita paruh baya di kota keduanya sebenarnya bukan orang jahat secara harfiah, mereka hanyalah tipe orang kota kecil yang selalu suka mengisi kekosongan hidup mereka dengan spekulasi dan gosip liar, sedang berdiri berdekatan di area parkir restoran Dairy Queen di rute jalan nomor 9. Mereka saling berbisik satu sama lain, menyebarkan kalimat yang dipastikan akan menjadi bahan gunjingan seluruh penduduk kota pada keesokan paginya. Kamu sudah dengar kabar tentang Caleb Dawson yang mengambil 2 anak perempuan kecil dari pekan penempatan itu sendirian. Dia membawa mereka ke peternakan tuanya yang terpencil itu. Kamu pasti mulai bertanya-tanya, kan? Apa sebenarnya motif pria lajang seperti dia melakukan hal itu? Tentu saja Emily sama sekali belum mengetahui semua badai gosip yang sedang mengintai mereka di luar sana malam itu. Dia saat itu masih duduk dengan tenang di meja makan dapur, memperhatikan adiknya yang sedang mengoleskan mentega ke atas biskuit dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, seolah itu adalah pekerjaan paling penting di dunia. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir hidupnya, Emily menyadari bahwa matanya tidak lagi terus-menerus bergerak mengawasi pintu keluar. Dia memang akan dipaksa untuk belajar mengawasinya kembali dalam waktu dekat. Namun malam ini, khusus untuk malam ini saja, dia membiarkan dirinya menikmati makanan dengan tenang tanpa rasa cemas yang memburu. Keesokan paginya datang dengan cara yang biasa terjadi di sebuah peternakan aktif tanpa upacara penyambutan yang manis dan tanpa ampun. Jauh sebelum matahari benar-benar berhasil melewati garis cakrawala di atas bukit, Caleb sudah terdengar bergerak lincah di dalam rumah. Suara ketukan sepatu bot kulitnya di atas lantai kayu, suara air kopi yang mendidih di atas kompor. Jenis suara-suara spesifik dari seorang pria yang telah hidup sendirian dalam waktu yang sangat lama, hingga seluruh rutinitas paginya telah mengkristal menjadi sebuah ritual suci yang kaku. Emily sendiri sebenarnya sudah terbangun sejak sejam yang lalu. Dia hanya duduk diam di tepi tempat tidur dengan Lily yang masih mendengkur halus meringkuk di atas bantal di sampingnya. Matanya terus mengawasi perubahan bayangan cahaya matahari yang perlahan menyelinap masuk dari celah bawah pintu kamar, sambil menajamkan pendengarannya untuk mendengarkan cara rumah tua ini bernapas. Dia selalu melakukan ritual pemeriksaan ini setiap kali dia dipindahkan ke tempat baru yang asing. Dia harus mempelajari dan menghafal setiap detail suara dari sebuah tempat sebelum dia bisa memutuskan untuk mempercayai tempat itu. Suara derit dari papan lantai ketiga yang longgar, suara ketukan
pipa besi saat air mengalir, arah ayunan pintu saat terbuka, hal-hal detail yang bisa memberitahu Anda di dalam kegelapan malam apakah ada seseorang yang sedang berjalan mendekat ke arah Anda. Dia mendengar langkah kaki Caleb mendadak berhenti tepat di luar pintu kamar mereka. Sebuah jeda keheningan tercipta selama beberapa detik. Lalu terdengar suara pria itu dari balik pintu, diucapkan dengan volume yang sangat pelan, agar tidak mengejutkan. Ada telur dadar hangat di dapur, jika kalian mau. Pria itu tidak mengetuk pintu, tidak mencoba memutar knop untuk membuka pintu kamar. Dia hanya menyampaikan kalimat itu langsung ke arah kayu pintu dan segera melangkah pergi melanjutkan pekerjaannya. Emily duduk terpaku merenungkan tindakan penuh rasa hormat itu selama beberapa saat sebelum akhirnya memutuskan untuk berdiri. Lily melahap habis 4 piring porsi telur orak-arik dan setengah potong roti panggang dengan lahap, lalu menatap sisa setengah potong roti lagi di atas meja seolah sedang mempertimbangkan pilihan berikutnya. Tanpa mengucapkan satu kata pun, Caleb langsung menggeser sisa roti panggang dari piringnya sendiri ke atas piring kecil milik Lily. Lily menerima tambahan makanan itu dengan keanggunan khas dari seorang ratu kecil yang sedang menerima upeti dari bawahannya. "Apakah dia selalu makan sebanyak itu?" tanya Caleb kepada Emily sambil melirik bocah itu. "Saat ada makanan yang tersedia," jawab Emily pendek. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan nada yang jauh lebih datar dan dingin daripada apa yang sebenarnya dia niatkan. Caleb menatap cangkir kopinya yang mengepul merenungkan jawaban itu. "Dimengerti," katanya pendek. Dia tidak mendesak Emily untuk bercerita lebih lanjut. Dia tidak berusaha menjelaskan dirinya sendiri atau mengisi kekosongan atmosfer dengan kalimat-kalimat sentimental yang menghibur. Dia hanya meminum kopinya dengan tenang dan membiarkan pagi itu berjalan apa adanya di sekitar mereka. Itulah hal pertama yang Emily catat dan garis bawahi di dalam kepalanya tentang sosok seorang Caleb Dawson. Pria ini sama sekali tidak pernah memamerkan atau mendramatisasi kebaikan dunianya. Dia hanya melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa menuntut pengakuan, meletakkan makanan di atas piring mereka, membiarkan lampu kamar mandi tetap menyala terang sepanjang malam, agar Lily tidak ketakutan tanpa perlu diminta terlebih dahulu, dan menggantungkan 2 tas kecil milik mereka, tas plastik sampah hitam, pemberian dinas sosial yang selama ini secara diam-diam membuat Emily merasa sangat terhina dan rendah diri pada pengait kayu asli yang kokoh di koridor. Lorong rumah memperlakukan tas-tas sampah itu seolah-olah barang-barang itu adalah koper mewah milik tamu sungguhan yang memang dihormati dan berniat untuk tinggal di sana dalam waktu yang lama. Hal-hal kecil yang sederhana. Emily mengawasi setiap detail dari tindakan itu. Dia belum mengizinkan hatinya untuk merasakan atau tersentuh oleh semua itu saat ini. Dia hanya mengawasinya dengan waspada. Namun, tepat pada hari ketiga mereka tinggal di sana, Lily tiba-tiba berhenti makan. Kejadian itu tidak terjadi secara dramatis atau mendadak dengan tangisan histeris. Bocah itu hanya menjadi jauh lebih diam saat jam makan tiba, hanya menggeser-geser makanannya ke sana kemari di atas piring dengan garpu mungilnya, sementara sepasang mata gelapnya menatap kosong ke satu titik tak kasat mata yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Emily tahu persis arti dari tatapan kosong itu. Dia sudah sering melihat tatapan itu di masa lalu, tepatnya pada bulan-bulan pertama setelah ibu mereka pergi dan tidak pernah kembali lagi, saat dimana Lily masih terlalu kecil untuk memahami arti dari sebuah kehilangan, namun sudah cukup besar untuk merasakan kepedihan dari sebuah kehilangan itu seperti sebuah luka menganga yang berdarah di pusat eksistensinya. Dia memang sering bersikap seperti ini sesekali. Beritahu Emily kepada Caleb malam itu dengan volume suara yang sangat rendah, memastikan Lily yang sedang duduk di dekat jendela tidak bisa mendengar percakapan mereka. Ini sama sekali bukan karena rasa makanannya yang tidak enak. Pikirannya hanya sedang pergi berkelana ke tempat lain untuk sementara waktu. Nanti juga dia akan kembali seperti biasa. Biarkan saja. Caleb terdiam membisu mendengarkan penjelasan itu selama beberapa saat. Apakah dia memiliki suatu barang kesayangan dari tempat asuhannya yang lama? Sesuatu yang selalu dia bawa kemana-mana untuk membuatnya merasa aman. Emily berpikir sejenak, mengingat-ingat isi tas plastik sampah mereka. Dia dulu punya sebuah boneka kelinci rajut kecil, tapi boneka itu hilang tercecer saat proses pemindahan kami yang terakhir kali kemarin. Caleb menganggukkan kepalanya perlahan, namun tidak memberikan tanggapan verbal apapun setelahnya.
Keesokan paginya, sebuah pemandangan mengejutkan menyambut mereka di atas meja makan dapur. Ada sebuah boneka, kuda rajut kecil berwarna coklat yang tergeletak di sana saat Lily melangkah turun dari tangga. Itu memang bukan boneka kelinci seperti yang Emily ceritakan semalam. Jelas sekali Caleb tidak berhasil menemukan toko yang menjual boneka kelinci di kota kecil ini dalam waktu semalam. Namun boneka kuda coklat itu memiliki surah yang terbuat dari jalinan benang wol yang indah dengan raut wajah yang tampak sangat ramah dan menggemaskan. Itu adalah jenis barang yang biasanya bisa Anda temukan dipajang di etalase toko obat lokal di kota. Label harga barunya bahkan masih menggantung di telinga boneka itu. Lily menghentikan langkah kakinya tepat di ambang pintu dapur. Sepasang mata besarnya menatap boneka kuda itu tanpa berkedip. Kemudian dia mengalihkan pandangannya menatap Caleb yang saat itu sedang berdiri di depan kompor dengan punggung yang sengaja membelakangi mereka, berpura-pura sibuk memasak agar tidak terlihat sedang mengawasi reaksi bocah itu. Lily melangkah perlahan mendekati meja makan, mengulurkan tangan mungilnya untuk mengambil boneka kuda itu, lalu mendekapnya erat-erat di depan dadanya. Dia tidak mengucapkan kata terima kasih kepada Caleb. Usianya baru 3 tahun, dia tidak tahu cara berterima kasih untuk hal seperti itu. Namun untuk pertama kalinya dalam 4 hari terakhir, dia duduk di kursinya dan menghabiskan seluruh sarapan paginya tanpa perlu dibujuk atau dirayu terlebih dahulu oleh Emily. Emily memperhatikan bagaimana Caleb sengaja tidak memberikan reaksi apapun terhadap pemandangan itu. Pria itu tetap mempertahankan posisi punggungnya membelakangi meja makan, terus membalikkan telur di atas wajan dengan tenang, menjaga ekspresi wajahnya tetap datar dan sama seperti biasanya. Menyaksikan hal itu, Emily merasakan ada sesuatu yang bergeser dan runtuh di dalam dadanya, sebuah perasaan hangat yang belum memiliki nama di dalam kepalanya. Jenis perasaan yang secara insting langsung membuat dirinya merasa curiga dan waspada karena takut kecewa lagi. Dia segera menekan perasaan itu dan menyimpannya jauh-jauh di sudut pikirannya. Dia sudah sangat ahli dalam hal menyimpan dan menyembunyikan emosinya sendiri. Badai masalah yang bersumber dari penduduk kota kecil itu mulai merayap mendekati mereka, seperti bagaimana masalah biasanya bermula jauh sebelum Emily menyadari bahwa badai itu sudah mulai bergerak aktif menghancurkan mereka. Dia mengetahui hal itu dengan cara yang biasa dia lakukan untuk bertahan hidup, mendengarkan secara diam-diam saat orang-orang dewasa mengira dia tidak sedang mendengarkan atau memperhatikan mereka. Kejadian itu terjadi di dalam toko pakan ternak lokal. Pada hari kelima mereka tinggal di sana. Emily sedang berdiri di koridor pajangan barang sambil menggendong Lily di atas pinggangnya, sementara Caleb sedang sibuk berbicara dengan pelayan di meja kasir depan. Tepat pada saat itulah, dia mendengar suara 2 orang wanita paruh baya di koridor sebelah sedang berbicara dengan nada suara yang sangat spesifik, jenis nada suara yang sengaja dikeraskan agar orang di sekitar bisa mendengar dengan jelas, namun tetap menyisakan ruang untuk mengelak jika dituduh sedang bergunjing. Ya, itu mereka, kata salah satu wanita itu dengan nada berbisik yang keras. 2 anak perempuan dari pekan penempatan tempo hari. Bisakah kamu membayangkan seorang pria lajang yang hidup sendirian di properti terpencil seperti itu mengurus 2 anak perempuan kecil yang bukan darah dagingnya? Tidak ada satu orang pun di luar sana yang bisa mengawasi atau melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu setiap hari. Aku mendengar kabar dia benar-benar berubah sejak kecelakaan maut itu terjadi. Orang-orang bilang pikirannya mulai terganggu dan menjadi aneh setelah kehilangan mereka. Aneh? Bagaimana? Tanya wanita, yang satunya lagi penasaran. Ya, aneh. Tertutup, dingin, tidak mau bersosialisasi dengan siapapun. Kamu tahu sendiri bagaimana pembawaannya sekarang. Padahal aku tahu betul, dia dulu adalah orang yang sangat berbeda sebelum kejadian itu terjadi. Sebuah jeda sejenak sebelum wanita pertama kembali berbisik, aku hanya mengatakan ini karena aku peduli. Aku benar-benar ingin ada petugas resmi yang datang secara berkala untuk memeriksa kondisi anak-anak malang itu secara langsung. Emily mencengkeram tubuh Lily dengan lebih erat ke dadanya hingga bocah itu mengeluh pelan. Lily menatap wajah kakaknya dan langsung bisa membaca emosi di sana, cara yang selalu dilakukan oleh anak-anak untuk membaca perasaan orang yang mereka cintai secara insting dan akurat. Kak Emi, bisik Lily ketakutan. Kakak ada di sini menjagamu, jawab Emily lirih.
Matanya bergerak menatap ke arah Caleb yang berada di meja kasir depan. Pria itu sedang mengeluarkan beberapa lembar uang untuk membayar sekarung pakan ternak. Pinggiran topi koboinya sengaja ditarik rendah ke bawah, menyembunyikan ekspresi wajahnya dengan sempurna. Emily tidak bisa memastikan apakah pria itu mendengar gunjingan keji dari koridor sebelah tadi atau tidak, namun dia menduga kuat bahwa Caleb kemungkinan besar mendengarnya dengan sangat jelas. Dan dia juga menduga bahwa Caleb sepertinya sudah terlalu terbiasa mendengar kalimat-kalimat menyakitkan seperti itu setiap hari. Dalam perjalanan berkendara pulang ke peternakan, Emily memutuskan untuk membuka suara. "Orang-orang di kota sedang membicarakan Anda secara buruk." "Aku tahu," jawab Caleb pendek tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan. "Apakah hal itu sama sekali tidak mengganggu atau membuat Anda merasa marah?" Caleb terdiam membisu dalam waktu yang cukup lama hingga Emily sempat mengira bahwa pria itu memilih untuk mengabaikan pertanyaannya. "Hal itu dulunya sangat menggangguku," kata Caleb akhirnya dengan suara berat. "Jauh sebelum aku memutuskan untuk berhenti merasa terkejut oleh apapun yang mereka katakan." "Apa yang biasanya mereka katakan tentang Anda?" "Maksudku, sebelum kami berdua datang ke sini." Sebuah jeda panjang kembali tercipta sebelum Caleb kembali menjawab. "Mereka bilang pikiran dan jiwaku sudah tidak waras lagi sejak kecelakaan itu terjadi. Mereka bilang seorang pria yang memilih untuk hidup mengasingkan diri sendirian di tempat terpencil seperti ini pasti memiliki sesuatu yang rusak di dalam dirinya." Pria itu melirik sekilas ke arah kaca spion tengah menatap Emily. Dan sejujurnya, apa yang mereka katakan itu tidak sepenuhnya salah, nak. Emily menatap profil wajah pria itu dari samping. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kecelakaan itu? Atmosfer di dalam kabin truk seketika menjadi sangat sunyi dan sakral. "Istriku!" kata Caleb, akhirnya dengan nada suara yang terdengar sangat datar dan kosong, "dan anak laki-laki kecilku, 3 tahun yang lalu." Dia mengucapkan kalimat tragis itu dengan cara yang biasa digunakan oleh orang-orang yang telah menceritakan kisah duka mereka begitu banyak kali, hingga kata-kata itu telah kehilangan tepi tajamnya yang berdarah, menjadi sesuatu yang bisa ditahan untuk diucapkan melalui repetisi berulang, meskipun kenyataan pahit dari kehilangan itu sendiri sebenarnya sama sekali tidak pernah berkurang rasa sakitnya. Seorang pengemudi mabuk menerobos persimpangan jalan pedesaan saat mobil mereka lewat. Clara dan James. Istriku berusia 31 tahun saat itu, dan anak lakiku baru berusia 6 tahun. Keheningan yang mengikuti kalimat itu adalah jenis keheningan yang Emily ketahui dengan sangat baik untuk tidak pernah coba dipenuhi dengan kalimat-kalimat penghiburan kosong orang dewasa. Setelah beberapa momen panjang berlalu, Emily akhirnya berbisik lirih. "Aku turut berduka sedalam-dalamnya, Tuan." "Aku juga," jawab Caleb pendek. Hanya itu saja kalimat yang mereka pertukarkan. Namun ada sesuatu yang tak kasat mata yang baru saja melintas dan mengikat jiwa mereka berdua di dalam kabin truk tua yang sedang berjalan di atas jalan tanah itu, sebuah pengakuan bersama, sejenis pemahaman timbal balik tentang bobot berat spesifik yang harus ditanggung oleh seseorang ketika mereka kehilangan sosok yang seharusnya menjadi tempat mereka pulang dan disebut sebagai keluarga. Dan kali ini Emily tidak menekan atau menyembunyikan perasaan itu di dalam kepalanya. Dia membiarkan perasaan empati itu duduk tenang di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa mungkin itulah hal jujur pertama yang dia izinkan untuk dirasakan oleh dirinya sendiri sejak mereka pertama kali tiba di peternakan ini. Kunjungan pertama dari Margaret Vance akhirnya terjadi pada hari Selasa, tepat 9 hari setelah mereka tiba di peternakan. Emily sudah bisa mendengar suara deru mesin mobil dari arah beranda depan tempat dia sedang duduk menemani Lily bermain. Dan bahkan sebelum wanita itu melangkah keluar dari dalam mobilnya, Emily sudah tahu dengan sangat pasti berdasarkan insting bertahannya bahwa ini sama sekali bukan sebuah kunjungan persahabatan yang ramah. Ada sesuatu dari cara mobil kedinasan itu diparkir di halaman, posisinya terlihat sangat resmi, disengaja, dengan sudut moncong mobil yang agak miring, menghadap kembali ke arah jalan keluar, seolah-olah pengemudinya tidak berniat untuk tinggal lama di tempat itu. Sebuah detail posisi kendaraan yang sangat Emily kenali dari pengalamannya selama 4 tahun berpindah-pindah asuhan. Wanita itu tampaknya sudah berusia kepala 5 dengan postur tubuh yang sangat tegak sempurna, jenis postur dari seseorang yang telah memutuskan
sejak lama bahwa posisi tubuh yang tegak adalah salah satu bentuk senjata intimidasi untuk berargumen. Ia mengenakan setelan jas blazer berwarna abu-abu kaku, sepatu kulit datar yang praktis untuk berjalan, dan sebuah papan jalan yang ia dekap di depan dadanya, seolah barang itu memiliki bobot otoritas yang jauh lebih besar daripada berat aslinya. Ia segera memperkenalkan dirinya kepada Caleb yang berdiri menyambutnya di beranda depan. Margaret Vance, dari Dinas Pelayanan Anak Wilayah. Saya adalah Direktur Utama Pengawas Penempatan Anak untuk distrik ini. Mata wanita itu bergerak melewati bahu Caleb, menatap ke arah Emily dan Lily dengan ekspresi profesional yang terlatih, sebuah tatapan yang sengaja dibuat kosong untuk tidak membocorkan isi pikirannya. Ini adalah sebuah kunjungan kepatuhan rutin yang wajib dilakukan. Saya perlu memeriksa langsung seluruh situasi dan kondisi lingkungan tempat tinggal di sini, berbicara secara pribadi dengan Tuan Dawson di dalam, dan setelah itu menghabiskan waktu beberapa menit bersama anak-anak. Caleb menjawab tenang, Anda dipersilahkan untuk memeriksa semuanya. Emily memperhatikan wanita itu melangkah masuk ke dalam rumah. Lily menarik ujung lengan baju kakaknya dengan cemas. Kakak, siapa wanita tua itu? Seseorang petugas resmi dari pemerintah daerah, jawab Emily menenangkan. Lily merenungkan jawaban itu dengan raut wajah takut. Apakah dia datang ke sini untuk membawa kita pergi lagi? Tidak, kata Emily tegas. Dan kemudian, karena dia baru berusia 12 tahun, sementara Lily baru berusia 3 tahun. Dan anak-anak berusia 3 tahun selalu mempercayai apapun yang dikatakan oleh kakak mereka dengan tingkat totalitas mutlak yang telah lama hilang dari diri anak berusia 12 tahun. Tidak. Dia tidak akan membawa kita pergi. Emily benar-benar mempercayai kalimatnya sendiri saat mengucapkannya. Dia sangat ingin mempercayainya. Namun, dia terpaksa harus berhenti mempercayai kalimatnya sendiri beberapa menit kemudian, tepatnya saat dia sedang duduk di dekat jendela samping dan mendengar suara Margaret Vance dari balik dinding dapur berbicara kepada Caleb dengan nada suara yang rendah, tajam, dan penuh penekanan birokrasi. Saya akan berbicara langsung dan jujur saja kepada Anda, Tuan Dawson. Proses penempatan kedua anak ini kemarin dilakukan dengan sangat terburu-buru di bawah situasi yang sangat tidak biasa, dan setelah meninjau kembali seluruh berkas Anda, saya memiliki kekhawatiran yang sangat besar mengenai kelayakan lingkungan ini untuk tumbuh kembang mereka. Seorang pria dewasa lajang tanpa adanya figur pendamping atau istri, tinggal di sebuah properti pedesaan yang sangat terisolasi dari pemukiman dan sama sekali tidak memiliki jaringan dukungan sosial atau keluarga terdekat di sekitar sini. Anak yang lebih muda memiliki respons trauma psikologis yang terdokumentasi jelas dalam berkasnya. Sementara kakak perempuannya yang lebih tua memiliki riwayat buruk tentang insiden perilaku pemberontakan di beberapa tempat penempatan asuhannya yang terdahulu. Tubuh Emily seketika membeku mendengarnya. Jantungnya berdegup kencang. Di dalam dapur, suara Caleb terdengar memotong, dengan nada yang sangat terukur namun dingin. Insiden perilaku pemberontakan seperti apa yang Anda maksud? Menolak mematuhi protokol penempatan? Defiance. Pembangkangan terhadap figur otoritas dan aturan panti, jawab Vance tegas. Gadis itu hanya sedang berusaha melindungi adik perempuannya dari keputusan bodoh orang dewasa di panti dulu, tegas Caleb membela. Bagaimanapun situasinya, Tuan Dawson, saya tidak sedang berada di sini untuk mendebat karakter anak itu. Potong Vance dingin. Saya di sini untuk menjelaskan fakta medis yang tertulis di berkasnya. Anak itu telah berjuang mati-matian sendirian selama 4 tahun. Penuh hanya untuk menjaga agar keluarganya tidak hancur berantakan di dalam sistem asuhan kalian yang terus-menerus berusaha memisahkan mereka. Suara Caleb meninggi, dipenuhi amarah yang tertahan. Apa yang Anda sebut sebagai tindakan pembangkangan di dalam berkas itu, bagi sebagian besar orang normal di dunia ini, akan disebut sebagai sebuah tindakan kesetiaan dan pengabdian seorang kakak yang luar biasa. Sebuah keheningan sesaat tercipta di antara mereka. Saya tidak datang ke sini untuk berdebat mengenai moralitas atau karakter anak tersebut, Tuan Dawson, kata Vance lagi dengan nada suara yang kembali dingin dan profesional. Tugas saya di sini adalah untuk menilai kelayakan penempatan hak asuh ini secara objektif. Dan saya ingin bersikap sangat transparan kepada Anda sejak awal agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari.
Saya akan secara resmi mengajukan sebuah rekomendasi tertulis kepada hakim pengadilan dalam waktu 30 hari ke depan. Karena itu, saya sangat menyarankan dan mendorong Anda untuk tidak membiarkan anak-anak ini menjadi terlalu terikat secara emosional dengan Anda dalam masa interim ini. Emily bisa mendengar suara Caleb meletakkan sesuatu di atas meja dapur dengan sangat lambat dan sengaja. Sebuah gerakan yang menandakan ketegangan mutlak. Dengan segala hormat yang tersisa untuk Anda, Nyonya Vance, kata Caleb, dan nada suaranya kini telah berubah menjadi sangat rendah, sangat tenang, dan sangat datar jenis nada suara yang Emily mulai pahami, berarti pria itu sedang memilih setiap kata yang keluar dari mulutnya dengan tingkat presisi dan ketajaman yang mematikan. Aku sangat menyarankan Anda untuk mulai mengingat kembali bahwa kedua anak yang sedang kita bicarakan saat ini adalah manusia hidup yang memiliki perasaan, bukan sekedar objek penempatan dalam berkas kertas Anda. Dan pada detik Anda mulai mengatur atau membatasi kapasitas emosional seorang anak untuk merasa aman dan terikat dengan orang lain, hanya demi melindungi kelancaran dokumen administrasi Anda, maka Anda sebenarnya telah melupakan sepenuhnya ke arah mana tugas dan pekerjaan Anda yang sebenarnya seharusnya mengabdi. Sebuah keheningan yang jauh lebih panjang dan berat tercipta setelah kalimat telak dari Caleb itu. Kita akan kembali berkomunikasi dalam waktu dekat, Tuan Dawson, kata Vance akhirnya memutus ketegangan. Aku akan selalu berada di sini, Nyonya Vance, jawab Caleb dingin. Emily segera melompat turun dari beranda depan sebelum pintu rumah sempat terbuka. Ia menarik tubuh Lily dengan cepat, membawa adiknya memutar ke arah sisi samping rumah yang terlindung dari pandangan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa menghantam tulang dadanya dengan keras. Ia menempelkan punggungnya ke dinding kayu rumah, memeluk Lily erat-erat dalam diam, dan mendengarkan suara mesin mobil Vance yang mulai dinyalakan dan perlahan bergerak meninggalkan halaman peternakan. 30 hari. Wanita itu baru saja mengatakan memiliki waktu 30 hari lagi. Emily bukanlah anak amatir yang tidak memahami arti dari sebuah tenggat waktu birokrasi. Dia telah bertahan hidup selama 4 tahun di dalam sistem ini, justru karena dia sangat ahli dalam memahami garis waktu yang diberikan oleh petugas sosial. Ia segera melangkah masuk kembali ke dalam rumah dan menemukan Caleb sedang berdiri sendirian di dapur. Pria itu menatap keluar jendela, memperhatikan kepulan debu tanah yang ditinggalkan oleh mobil Vance di jalan pedesaan. Dia tidak berbalik saat mendengar langkah kaki Emily masuk ke dalam ruangan. Aku mendengar semuanya, kata Emily langsung. Aku tahu wanita tua itu akan berusaha memindahkan dan memisahkan kami lagi. Caleb akhirnya membalikkan badannya menghadap Emily. Wajahnya terlihat sangat tegang dan mengeras, namun sepasang matanya tidak memancarkan amarah yang meledak-ledak. Tatapan matanya terlihat jauh lebih rumit dari itu jenis tatapan dari seorang pria yang baru saja memahami bentuk asli dari sebuah masalah besar dan otaknya sudah mulai bekerja keras memikirkan strategi untuk menyelesaikannya. Dia memang akan mencoba melakukannya, nak, kata Caleb dengan nada berat, tapi mencoba melakukan sesuatu tidak sama dengan berhasil memenangkannya. Tapi kenyataannya tetap sama, kan? Balas Emily dengan tangan yang mulai bergetar hebat. Ia menekan kedua telapak tangannya rata di atas permukaan meja makan dapur untuk menyembunyikan getarannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Caleb menatap wajah anak itu dalam-dalam untuk beberapa saat. Kemudian dia menarik kursi makan yang berada di seberang Emily dan duduk di sana. Ia meletakkan kedua lengan bawahnya di atas meja, menatap mata Emily lurus-lurus dengan cara yang belum pernah Emily dapatkan dari orang dewasa manapun, sepanjang hidupnya sebuah tatapan yang sejajar, jujur, tanpa ada kebohongan yang manis, dan tanpa suara-suara penenang palsu yang biasa dibuat oleh orang dewasa ketika mereka sebenarnya tidak mau repot-repot menghadapi kenyataan pahit yang sedang disodorkan oleh seorang anak kepada mereka. Kita akan melakukan hal ini dengan cara yang benar dan terhormat, kata Caleb dengan nada suara yang sangat mantap. Kita akan mengikuti setiap aturan main mereka tanpa terkecuali, kita penuhi setiap kunjungan, dan kita lengkapi setiap persyaratan kedinasan yang mereka minta. Kita pastikan tidak memberikan celah atau alasan sekecil apapun dalam rumah ini untuk mereka gunakan melawan kita. Dan jika mereka tetap nekat menggunakannya secara sewenang-wenang, maka kita akan maju ke pengadilan dan menyewa pengacara terbaik yang ada di negara bagian ini. Emily mengerjapkan matanya
tertegun mendengar kata yang baru saja diucapkan oleh Caleb. Kita, sesuatu yang hangat melintas di wajah keras Caleb. "Yah, kita," katanya sederhana tanpa keraguan sedikit pun, dan matanya tetap menatap Emily tanpa beralih. Kata "kita" itu terasa menggantung di atas meja makan dapur, di antara mereka berdua seperti sebuah objek nyata yang sangat solid dan kokoh. Emily menundukkan kepalanya, menatap guratan serat kayu di atas permukaan meja sambil menelan ludah dengan susah payah. Orang-orang di kota, mereka terus membicarakan Anda secara buruk. Mereka membicarakan tentang mengapa Anda tiba-tiba datang ke pavilion dan mengambil kami berdua. Mereka menyebarkan desas-desus yang sangat kejam. Aku tahu apa yang mereka katakan di luar sana, Nak. Hal itu pasti akan membuat proses di pengadilan nanti menjadi jauh lebih sulit bagi Anda, bukan? Emily mendongakkan kepalanya kembali, menatap mata Caleb lurus-lurus. Lalu, mengapa Anda tetap melakukannya? Anda sama sekali tidak mengenal kami sebelumnya. Anda tidak berutang apapun kepada kami di dunia ini. Jadi mengapa Anda memilih untuk melangkah maju membelah kerumunan hari itu dan mempertaruhkan reputasi Anda demi kami? Caleb terdiam membisu mendengar pertanyaan jujur itu. Ia menatap kosong ke arah meja untuk beberapa saat sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang teramat rendah, "Karena aku melihat tidak ada satu orang pun di dalam ruangan itu yang berniat untuk melangkah maju melakukannya." "Itu bukan sebuah alasan yang logis," sergah Emily menuntut. "Bagi diriku, itulah satu-satunya alasan yang pernah kubutuhkan untuk melakukan apapun dalam hidup ini, Nak," jawab Caleb tegas. Emily menatap wajah pria itu dengan pandangan menyelidik. Sepanjang hidupnya yang singkat, dia telah bertemu dengan banyak tipe orang dewasa yang suka membantu anak yatim piatu. Orang dewasa yang membantu hanya karena hal itu membuat mereka merasa bangga dan terlihat suci di mata lingkungan mereka. Orang dewasa yang membantu karena ada motif tersembunyi dan menginginkan sesuatu sebagai imbalan di kemudian hari. Atau orang dewasa yang membantu dengan cara mendramatisasi aksi amal mereka di depan kamera atau penonton, lengkap dengan tumpukan dokumen resmi dan tuntutan terselubung agar anak-anak itu menunjukkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka. Emily telah melatih dirinya selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi semua tipe orang dewasa seperti itu, dan dia telah belajar cara membangun dinding pertahanan diri yang kokoh untuk melindungi dirinya dari manipulasi mereka. Namun saat ini, dia sama sekali tidak bisa menemukan satu pun dari tanda-tanda kepalsuan itu di wajah Caleb Dawson. Apa yang dia temukan di hadapannya hanyalah seorang pria paruh baya yang terlihat sangat lelah secara emosional, namun tetap memilih untuk melangkah maju dan menunjukkan tanggung jawabnya. Seorang pria yang memahami arti dari sebuah rasa kehilangan yang mendalam, sebuah pemahaman luka yang Emily kenali dengan sangat baik dari sisi dalam jiwanya sendiri. Seorang pria yang rela pergi ke kota malam-malam hanya untuk membelikan sebuah boneka kuda kecil dan meletakkannya di atas meja makan untuk seorang anak perempuan kecil yang bahkan tidak dia kenal, hanya karena dia tahu anak itu sedang bersedih dan dia tahu ada sesuatu yang bisa dia lakukan dengan tangannya sendiri untuk mengurangi kesedihan itu. Dan karena dia tahu dia bisa melakukannya, maka dia melakukannya begitu saja tanpa berpikir panjang tentang untung rugi. Emily tidak menangis saat itu. Dia merasa dirinya sudah menghabiskan terlalu banyak air mata dalam 2 minggu terakhir ini, hingga rasanya stok air matanya sudah habis untuk setahun ke depan. Namun dia bisa merasakan ada sesuatu yang mengeras di dalam dadanya kini perlahan-lahan mulai mengendur dan melunak sedikit. Hanya sedikit, namun itu sudah lebih dari cukup. "Baiklah," kata Emily pelan. "Baiklah," jawab Caleb menutup percakapan. Tepat pada momen itu, sosok Lily tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur sambil memeluk boneka kuda coklatnya. Ia menatap ke arah Emily dan Caleb bergantian dengan sepasang mata gelapnya yang besar, lalu mengumumkan dengan nada suara penuh otoritas mutlak khas anak kecil. "Nama kuda ini adalah Tombol." Caleb mengalihkan pandangannya menatap boneka kuda tersebut. "Nama yang sangat bagus." "Aku tahu," jawab Lily bangga, lalu berbalik dan berjalan kembali ke ruang tengah untuk bermain. Emily hampir saja menyunggingkan sebuah senyuman di wajahnya. Itu adalah momen terdekat di mana dia merasa ingin tersenyum setelah sekian lama waktu berlalu hingga dia sendiri sudah lupa kapan terakhir kali melakukannya.
Dia segera menekan kembali dorongan emosi itu dengan cepat karena kebiasaan bertahannya yang kaku, namun dia tahu perasaan ingin tersenyum itu sempat ada di sana sebuah riak kecil, seberkas bara api yang hangat di dalam dadanya. Dan dia menyadari kehadiran bara api itu dengan cara yang sama seperti bagaimana Anda menyadari kembalinya sesuatu yang berharga yang selama ini Anda kira telah hilang dan mati untuk selamanya. Di luar rumah, matahari perlahan-lahan mulai tenggelam melewati garis perbukitan di ufuk barat, memancarkan warna jingga yang indah. Di suatu tempat di area peternakan yang luas itu, terdengar suara ringkikan seekor kuda yang sedang bergerak santai di dalam pagar pembatas. Jalan pedesaan di depan rumah terlihat sangat sepi dan kosong. Kepulan debu tanah yang ditinggalkan mobil fans tadi kini telah benar-benar turun dan mengendap kembali ke bumi. Seluruh peternakan itu terasa sangat sunyi dan damai, sejenis kedamaian yang terasa sangat tentatif, rapuh, dan dipenuhi kehati-hatian. Persis seperti sebuah tempat di mana sesuatu yang baik mungkin, hanya mungkin, akan berjalan dengan baik-baik saja untuk kedepannya. Namun, kenyataan di luar sana sama sekali tidak sedamai atmosfer peternakan malam itu. 3 mil dari tempat mereka berada, Margaret Vance saat itu sedang duduk tegak di balik meja kerjanya. Wanita itu sedang menuliskan baris kalimat pertama dari apa yang nantinya akan menjadi tumpukan catatan penilaian yang sangat panjang di dalam map berkas atas nama Caleb Dawson. Sementara itu, di dalam toko bangunan lokal di pusat kota, 2 orang pria parubaya yang sudah mengenal Caleb selama lebih dari 20 tahun sedang sibuk bercerita dengan nada berbisik kepada pria ketiga yang baru saja pindah ke kota itu. Mereka mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dan mencurigakan dari seluruh situasi penempatan anak ini. Mereka bilang tidak masuk akal bagi seorang pria yang masih dalam kondisi berduka sedalam itu untuk melibatkan dirinya ke dalam urusan mengurus 2 anak perempuan kecil yang asing. Pria ketiga itu mendengarkan cerita mereka dengan saksama sambil mengangguk-anggukan kepalanya tanda setuju. Ia membalas dengan mengatakan bahwa dia juga sudah mendengar desas-desus yang sama dari orang lain di pasar kemarin. Dan pada keesokan paginya, seluruh penduduk di kota kecil itu dipastikan sudah mendengar versi cerita yang sama. Kunjungan kedua dari Margaret Vance terjadi pada hari Jumat minggu berikutnya, bukan hari Selasa seperti biasanya. Dan kali ini kedatangannya sama sekali tidak diumumkan terlebih dahulu dengan kesopanan protokol administrasi. Seperti kunjungan yang pertama, ia tiba-tiba saja sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah tepat jam 8 pagi. Kali ini, ia tidak datang sendirian. Ia membawa seorang wanita lain yang tampak berusia jauh lebih muda dari dirinya. Wanita muda itu memegang sebuah buku catatan tebal dengan ekspresi wajah yang sangat kaku sejenis ekspresi, yang mengisyaratkan bahwa tugasnya di sini hanyalah untuk mencatat setiap detail kata dan kejadian secara objektif tanpa berniat untuk memberikan opini pribadi atau penilaian moral tentang apa yang sedang ia tulis. Caleb melangkah keluar dan menemui mereka berdua di beranda depan. Emily berdiri diam di balik jendela dapur sambil menggendong Lily di atas pinggangnya, mengawasi interaksi mereka dengan pandangan waspada. Selama 4 tahun hidup terlantar di dalam sistem asuhan, dia telah melatih dirinya sendiri untuk menjadi sangat ahli dalam membaca isi percakapan orang dewasa dari jarak jauh hanya melalui pengamatan gerak-gerik tubuh mereka. Dia mempelajari bahasa tubuh orang dewasa dengan cara yang sama seperti bagaimana para pelaut tua mempelajari tanda-tanda perubahan cuaca di langit, bukan karena ada seseorang yang mengajarkan ilmunya kepada mereka, melainkan karena seluruh keselamatan dan kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada keakuratan pembacaan tersebut. Ia memperhatikan gerak-gerik tangan Margaret Vance yang tampak kaku dan menuntut saat berbicara. Ia memperhatikan bagaimana sepasang bahu Caleb tetap kokoh bertahan pada garis posisinya, menolak untuk terlihat terintimidasi. Ia juga melihat bagaimana wanita muda yang memegang buku catatan itu sudah mulai menuliskan baris demi baris kalimat dengan pulpennya dengan sangat cepat, bahkan sebelum mereka bertukar lebih dari 20 patah kata di beranda depan. Menyaksikan semua sinyal bahaya itu, Emily merasakan bagian sedingin es di dalam dadanya yang sempat ia coba abaikan selama 2 minggu terakhir ini kini kembali terbuka lebar-lebar, mencengkram jiwanya dengan rasa cemas yang luar biasa. Ia segera menurunkan Lily dari gendongannya dengan perlahan.
Lily sayang, masuklah ke kamar belakang sekarang dan bermainlah di sana sebentar ya. Mengapa kak? Tanya Lily bingung. Karena kakak yang memintamu melakukannya. Ayo, masuklah. Lily menatap wajah kakaknya dengan pandangan menyelidik. Anak-anak berusia 3 tahun sebenarnya memiliki sebuah radar insting yang sangat tajam dan luar biasa untuk mendeteksi detik tepat ketika orang dewasa di sekitar mereka sedang menyembunyikan sesuatu atau berbohong tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan radar insting di dalam diri Lily Carter telah terasah hingga setajam silet akibat dari 2 tahun penuh hidup dalam ketidakpastian dan pengusiran. Namun di atas semua ketakutan itu, dia mempercayai Emily jauh melampaui apapun di dunia ini. Jadi dia hanya menganggukkan kepalanya pelan, mengambil boneka tombolnya, dan melangkah masuk ke kamar belakang tanpa membantah. Emily segera melangkah dengan sangat pelan menuju ke arah lorong koridor depan, memosisikan tubuhnya cukup dekat dengan pintu utama agar dia bisa mendengar setiap detail percakapan dari luar dengan jelas. Suara Margaret Vance terdengar menembus celah kayu pintu dengan sangat nyaring dan tajam tanpa sensor. Pihak pengadilan wilayah telah secara resmi menetapkan jadwal sidang peninjauan awal untuk kasus ini pada tanggal 22 besok. Itu berarti kita hanya memiliki waktu 11 hari tersisa dari sekarang, Tuan Dawson. Dan saya datang ke sini hari ini untuk memastikan Anda sudah mempersiapkan mental Anda terhadap kemungkinan terbesar bahwa hakim pengadilan nanti akan secara resmi meminta adanya pengaturan alternatif untuk penempatan anak yang lebih muda. Selama proses evaluasi penuh ini berjalan. Pengaturan alternatif, suara Caleb terdengar memotong, nadanya terdengar sangat berbahaya. Tolong definisikan kalimat itu secara spesifik untukku, Nyonya Vance. Sebuah penempatan resmi di panti asuhan terapeutik berlisensi milik negara, jawab Vance tanpa ragu. Ada sebuah fasilitas kedinasan khusus di pusat kota yang memiliki spesialisasi tinggi dalam menangani dan memulihkan respons trauma psikologis pada anak usia dini. Mereka saat ini memiliki kuota kamar kosong yang tersedia untuk menampungnya. Dia tidak akan pergi ke fasilitas institusi apapun, tegas Caleb. Suaranya terdengar sangat dingin dan sekeras tanah kering yang dipadatkan. Itu bukan sebuah keputusan yang berada di bawah wewenang atau yurisdiksi Anda untuk memutuskannya pada tahap proses hukum saat ini, Tuan Dawson, balas Vance ketat. Usianya baru 3 tahun dan dia baru saja mulai bisa tidur dengan tenang sepanjang malam di rumah ini tanpa terbangun histeris ketakutan. Suara Caleb meninggi, dipenuhi amarah yang bergejolak. Jika Anda memindahkan bocah sekecil itu secara paksa ke sebuah fasilitas lembaga asing di kota besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya, menjauhkannya dari satu-satunya sosok manusia yang dia kenal dan percayai di dunia ini, maka Anda dipastikan akan menghancurkan dan mengembalikan setiap kemajuan psikologis yang telah berhasil dia capai dengan susah payah di sini. Anda tahu betul dampak buruk itu. Aku tahu Anda sebenarnya memahami hal itu di dalam kepala Anda, Nyonya Vance. Nyonya Vance terdiam sejenak mendengar argumen telak itu. Namun ketika ia kembali membuka mulutnya untuk berbicara, nada suaranya telah berubah menjadi sangat datar dan dingin. Sejenis nada dari seseorang yang telah memutuskan untuk berhenti bersikap diplomatis atau manis demi melancarkan tugasnya. Tuan Dawson, saya akan berbicara secara sangat jujur dan blak-blakan saja kepada Anda sekarang karena saya pikir hal ini akan jauh lebih baik bagi semua pihak yang terlibat di sini. Saat ini ada banyak sekali kekhawatiran dan laporan keberatan yang mulai diajukan oleh komunitas penduduk di kota kecil ini mengenai kelayakan penempatan hak asuh di peternakan Anda. Ada banyak laporan keluhan yang masuk dari orang-orang yang sebenarnya sudah mengenal reputasi dan latar belakang Anda selama bertahun-tahun di kota ini. Aku sudah tahu tentang gosip sampah mereka. Kalau begitu, Anda seharusnya juga bisa memahami mengapa pihak pengadilan memiliki kewajiban hukum yang mutlak untuk menanggapi setiap laporan kekhawatiran dari masyarakat itu secara sangat serius, Tuan Dawson. Yang kupahami dari semua ini adalah ada sekelompok orang bosan di kota kecil ini yang telah memutuskan bahwa ada sesuatu yang salah dalam rumahku, bahkan sebelum mereka memiliki satupun fakta nyata atau bukti valid untuk mendukung tuduhan keji mereka. Suara Caleb bergetar menahan amarah yang membakar dadanya. And now, Anda datang ke sini dan mengatakan kepadaku bahwa
Gosip sampah dari orang-orang itu yang akan menentukan masa depan hidup dari dua anak perempuan kecil yang akhirnya baru saja mendapatkan sebuah lingkungan yang stabil dan aman untuk hidup mereka. Ya, Nyonya Vance, aku memahami cara kerja birokrasi kalian dengan sangat sempurna sekarang. Dan jika Anda ingin aku menyampaikan argumen yang sama di depan hakim pada tanggal 22 besok, maka aku pastikan aku akan datang dan melakukannya dengan senang hati. Sebuah jeda keheningan yang sangat menegangkan tercipta selama beberapa detik. Sementara proses itu berjalan, Tuan Dawson, kata Vance lagi dengan nada suara yang terdengar seperti sebuah ancaman terselubung, saya sangat menyarankan Anda untuk mulai membatasi dan menolak menciptakan ketergantungan emosional yang lebih dalam lagi di antara diri Anda sendiri dan anak-anak ini. Hal itu hanya akan membuat proses transisi pemisahan paksa nanti menjadi jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Jika proses transisi itu benar-benar terjadi, Nyonya Vance potong Caleb dengan penekanan berat pada kata jika. Kita lihat saja nanti. Jawab Vance pendek dengan nada suara yang mengisyaratkan bahwa dia sama sekali tidak meragukan kemenangan dokumennya di pengadilan nanti. Emily bisa mendengar suara derit dari anak tangga beranda depan saat kedua wanita itu melangkah turun untuk pergi. Ia segera membalikkan badannya dan melangkah menjauh dari koridor depan dengan sangat cepat. Ia berdiri di balik meja dapur, menatap kosong ke arah dinding dengan jantung yang berdegup kencang saat Caleb melangkah masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian. Caleb langsung bisa membaca ketakutan yang mendalam di wajah anak itu. Seberapa banyak bagian yang sempat kamu dengar tadi, Nak? Tanya Caleb lirih. Cukup banyak, jawab Emily berusaha sekuat tenaga menjaga suaranya tetap stabil meskipun seluruh tubuhnya ingin runtuh saat itu juga. Dia sudah sangat ahli dalam hal menyembunyikan kelemahannya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fasilitas penempatan terapeutik itu? Caleb menatap wajah Emily dalam-dalam untuk beberapa saat. Dia memilih untuk tidak menghina kecerdasan anak berusia 12 tahun itu dengan memberikan jawaban yang ragu-ragu atau ditutup-tutupi. Itu adalah sebuah istilah halus untuk panti asuhan massal berskala besar yang dikhususkan untuk menampung anak-anak yang memiliki catatan diagnosis gangguan perilaku atau trauma psikologis berat. Mereka ingin mengirim Lily kembali ke dalam panti asuhan massal. Suara Emily mulai bergetar hebat. Mereka sedang mempertimbangkan opsi itu sebagai solusi sementara selama masa evaluasi persidangan berjalan, Nak. Emily merasakan tanah tempatnya berpijak seolah bergoyang miring secara mendadak. Ia mencengkram tepi meja dapur kayu erat-erat dengan kedua tangannya agar tidak jatuh. Dia tidak bisa pergi ke panti asuhan seperti itu. Usianya baru 3 tahun. Dia bahkan belum bisa mengutarakan dengan jelas apa yang dia butuhkan kepada orang asing. Dia masih sering ketakutan setengah mati jika berada di dalam kegelapan. Dia masih sering terbangun sambil menangis histeris di tengah malam. Dan jika aku tidak ada di sampingnya untuk memeluknya, dia pasti akan. Suara Emily pecah berkeping-keping di akhir kalimatnya. Ia menghentikan ucapannya secara mendadak, mengatupkan kedua bibirnya rapat-rapat, memaksakan seluruh rasa sesak dan air mata itu untuk kembali turun menembus tenggorokannya. Dia tidak akan bisa bertahan hidup di sana tanpa ada aku di sampingnya, Tuan. Dia tidak bisa. Aku tahu, Nak. Aku tahu betul hal itu, kata Caleb lirih. Kalau begitu, perbaiki situasi ini sekarang juga. Kalimat itu keluar dari mulut Emily dengan nada yang jauh lebih tajam, keras dan menuntut daripada apa yang sebenarnya pantas ia ucapkan kepada pria yang telah menolong mereka. Namun ketakutan telah mengambil alih akal sehatnya. Ia melihat Caleb menerima hantaman kalimat tajam itu tanpa sekalipun mengedipkan mata atau membalas dengan kemarahan. Emily segera menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah yang teramat sangat. Maafkan aku. Aku tahu kalimatku tadi sangat tidak adil untuk Anda. Aku tahu Anda sudah berjuang mati-matian dan mencoba melakukan segala hal untuk membantu kami di sini. Aku benar-benar takut. Ia menghentikan kalimatnya lagi, menekan kedua telapak tangannya rata di atas permukaan meja dapur untuk menenangkan diri. Berapa banyak waktu yang kita miliki sebelum tanggal 22 besok, 11 hari lagi? Dan Anda dipastikan akan datang ke pengadilan wilayah untuk bertarung? Ya, aku pasti datang. Apakah Anda sudah memiliki seorang pengacara hukum yang mumpuni untuk membantu Anda? Aku sedang mengusahakannya sekarang, Nak. Emily mendongakkan kepalanya kembali,
menatap sepasang mata abu-abu pria itu lurus-lurus. Apakah semua usaha itu akan cukup untuk memenangkan kita? Caleb membalas tatapan mata anak itu dengan pandangan yang sangat jujur. Dia memilih untuk tidak memberikan harapan palsu. Sejujurnya, aku belum tahu jawabannya saat ini, Nak. Dan tepat pada detik itulah, Emily Carter memutuskan di dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa bertahan untuk duduk diam menunggu selama 11 hari ke depan di peternakan ini. Dia tidak segera meluncurkan aksinya malam itu juga. Dia menghabiskan waktu selama 3 hari berikutnya untuk mengamati setiap detail situasi di sekelilingnya, berpikir keras, dan menyusun sebuah rencana pelarian secara sangat diam-diam, hati-hati, tanpa membiarkan ada satu orang pun di rumah itu yang menyadari apa yang sedang ia rencanakan di dalam kepalanya. Dia mengamati perubahan cuaca di langit setiap sore. Dia menghafal setiap pola pergerakan jadwal kerja Caleb di peternakan. Dia terus memikirkan tentang sebuah jalur jalan setapak tua yang sempat dia lihat dari balik jendela truk tempo hari, sebuah jalur tanah yang memotong lurus ke arah timur menembus tanah milik pemerintah daerah. Dia berulang kali mencoba berbohong kepada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa dia tidak akan benar-benar nekat melakukan aksi gila ini. Dia terus mengatakan kalimat penenang itu kepada dirinya sendiri hingga malam hari Kamis. Tiba malam di mana dia terbangun tepat jam 2 pagi akibat mendengar sebuah suara gesekan kertas yang sangat tipis yang menyelinap masuk dari celah bawah pintu kamar mereka. Ia berbaring membeku di atas tempat tidur selama beberapa saat, menajamkan pendengarannya untuk memastikan situasi di luar koridor aman sebelum akhirnya memutuskan untuk turun dari tempat tidur. Itu adalah selembar kertas dokumen resmi. Ada lambang segel resmi pemerintah daerah yang tercetak jelas di sudut kanan atasnya. Meskipun Emily belum bisa memahami arti dari setiap kosakata hukum yang tertulis di dalam dokumen tersebut, dia memiliki kecerdasan yang sudah lebih dari cukup untuk menangkap esensi mengerikan dari kalimat intinya. Perubahan penempatan hak asuh darurat sementara. Anak di bawah umur Lily Carter. Keputusan ini efektif berjalan terhitung sejak tanggal yang tertera di bawah, menanti hasil sidang peninjauan penuh. Dan mata Emily langsung tertuju pada baris tanggal eksekusi yang tertera di bagian paling bawah dokumen, dan tanggal itu sama sekali bukan tanggal 22 seperti yang dijanjikan sebelumnya. Tanggal eksekusi itu tertera 4 hari lagi dari sekarang. Seluruh permukaan tangan Emily seketika menjadi sedingin es. Mereka telah memajukan jadwal eksekusinya secara sepihak tanpa pemberitahuan. Sesuatu di dalam sistem birokrasi mereka telah bergeser dan mereka memutuskan untuk memajukan hari perampasan itu menjadi jauh lebih cepat. Dalam waktu 4 hari lagi, petugas dinas sosial dipastikan akan datang kembali ke peternakan ini dengan membawa mobil kedinasan mereka untuk mengambil Lily secara paksa dari tangannya. Caleb sebelumnya mengatakan mereka memiliki waktu 11 hari untuk bersiap, namun sekarang waktu itu telah dipangkas paksa menjadi hanya tersisa 4 hari saja. Dan 4 hari sama sekali tidak akan pernah cukup untuk bersiap menghadapi monster birokrasi itu. Emily sama sekali tidak mempercayai sosok pengacara asing yang bahkan belum pernah dia temui seumur hidupnya. Dia juga sama sekali tidak mempercayai sosok hakim pengadilan asing yang belum pernah dia lihat wajahnya. Dan di atas semua itu, dia benar-benar tidak akan pernah sudi lagi mempercayai sistem administrasi pemerintah daerah yang telah terbukti gagal melindungi hidup mereka sebanyak 3 kali berturut-turut di masa lalu. Karena dia telah membuat kesalahan bodoh dengan mempercayai sistem itu sebanyak 3 kali sebelumnya. Dan setiap kali dia mempercayainya, hidupnya selalu berakhir hancur berantakan dan dibuang ke tempat baru. Ia melipat lembar kertas dokumen jahanam itu dengan tangan bergetar, memasukkannya ke dalam saku celananya, lalu melangkah kembali mendekati tempat tidur. Ia berbaring di samping Lily yang saat itu sedang tidur meringkuk sambil memeluk boneka, tombolnya erat-erat dengan mulut kecilnya yang agak terbuka sedikit, benar-benar tidak menyadari sama sekali tentang badai maut yang sedang mengintai masa depannya. Emily berbaring telentang, menatap hampa ke arah langit-langit kamar yang gelap sepanjang sisa malam. Tepat pada jam 12 malam hari Jumat, badai besar yang telah mengumpul dan membangun energinya di wilayah selatan sepanjang minggu ini akhirnya tiba menerjang peternakan mereka dengan kekuatan penuh. Emily sudah bisa mendengar tanda-tanda kedatangan badai itu jauh sebelum hujan pertama turun membasahi bumi
Dari cara arah embusan angin yang mendadak berubah arah dengan sangat ekstrim, dan dari cara anjing penjaga peternakan di luar yang mulai berjalan mondar-mandir dengan gelisah sambil mengeluarkan suara rintihan cemas. Ia mendengar suara tempat tidur Caleb di kamar sebelah berderit, menandakan pria itu terbangun. Ia mendengar langkah kaki pria itu melangkah keluar rumah untuk memeriksa kondisi keselamatan kuda-kuda di dalam kandang di tengah guyuran hujan, lalu mendengar langkah kakinya kembali masuk ke dalam rumah beberapa menit kemudian. Emily mendengar Caleb sempat menghentikan langkah kakinya tepat di lorong koridor di luar pintu kamar mereka. Selama beberapa saat, sebuah jeda sunyi, seolah pria itu sedang memastikan kedua anak di dalam kamar sedang tidur dengan aman sebelum akhirnya melangkah pergi menuju kamarnya sendiri. Emily menunggu dalam diam selama 20 menit penuh untuk memastikan situasi benar-benar aman. Setelah yakin, ia segera turun dari tempat tidur. Ia bergerak dengan sangat lambat dan tanpa suara di dalam kegelapan cara bergerak yang telah dia pelajari dan kuasai dengan sangat sempurna selama tahun-tahun hidupnya di panti asuhan, saat di mana kemampuan untuk bergerak tanpa suara adalah satu-satunya garis pemisah tipis antara berhasil melewati malam dengan aman atau menarik perhatian berbahaya dari pengawas panti yang kejam. Ia mengenakan pakaiannya di dalam kegelapan yang pekat. Setelah itu, ia mulai memakaikan pakaian tebal ke tubuh Lily dengan sangat lembut. Lily terbangun dari tidurnya dalam kondisi linglung, matanya berkedip-kedip kebingungan dan langsung memancarkan rasa takut saat menyadari situasi sekelilingnya yang gelap gulita. Sssss. Emily segera menempelkan bibirnya ke rambut adiknya, mengembuskan napas pelan untuk menenangkannya. Semuanya baik-baik saja, sayang. Kita hanya akan pergi berjalan-jalan sebentar sekarang, oke? Lily membalas dengan suara bisikan yang sangat lirih dan ketakutan. Tapi di luar gelap sekali, Kak. Kakak tahu, sayang. Kakak yang akan menggendongmu sepanjang jalan nanti. Jangan takut. Apakah Paman Caleb ikut pergi bersama kita? Pertanyaan polos dari adiknya itu seketika membuat tenggorokan Emily terasa tercekat dan terkunci rapat. Ia menelan ludah dengan sangat susah payah sebelum menjawab. Tidak, Lily sayang. Hanya ada kita berdua saja sekarang. Hanya kita. Ia seharusnya sudah bisa menduga sejak awal bahwa tepat pada detik kritis itulah, Lily kecil akan memilih untuk menjadi seorang anak yang memiliki kepekaan insting yang luar biasa tajam. Tubuh mungil bocah itu langsung berubah menjadi sangat kaku di dalam dekapan lengannya. Aku tidak mau pergi dari sini, Kak, bisik Lily dengan nada memohon yang sangat memilukan. Kakak tahu, sayang. Kakak tahu, aku sangat suka tinggal di rumah ini, Kak. Aku suka Paman Caleb. Kakak tahu, Lily, kakak tahu betul hal itu. Kak Emi. Lily tiba-tiba menjulurkan kedua tangan mungilnya, mencengkeram kedua sisi wajah Emily dengan erat cara khas yang selalu dia lakukan setiap kali dia menuntut Emily untuk menghentikan semua kebohongannya dan menatap matanya lurus-lurus. Aku sangat suka tinggal di sini, Kak. Tolong. Emily menekan dahinya erat-erat ke dahi adiknya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Dia sendiri bahkan tidak menyadari kapan tepatnya tubuhnya mulai bergetar seperti ini. Kakak tahu, sayang, katanya dengan suara yang pecah dan bergetar di setiap kosakata yang keluar dari mulutnya. Kakak tahu betul, tapi kakak butuh kamu untuk mempercayai kakak sekarang, oke? Apakah kamu mempercayai kakak? Lily terdiam membisu mendengar pertanyaan itu. Sebuah jeda keheningan di antara mereka berdua yang terasa berjalan selama 100 tahun lamanya di dalam kegelapan kamar. Iya, Kak, Lily percaya kakak, jawab bocah itu akhirnya menyerah. Emily menarik tubuh adiknya erat-erat ke dalam pelukannya, lalu melangkah keluar menembus jendela kamar menuju kegelapan malam yang dingin. Badai di luar ternyata jauh lebih mengerikan dan merusak dibandingkan dengan seluruh estimasi perhitungan yang sempat Emily susun di dalam kepalanya. Air hujan turun berputar-putar dari arah samping, dibawa oleh embusan angin kencang yang sedingin es dan terasa sangat tajam menghantam kulit wajah mereka seperti deretan gigi yang kelaparan. Emily memaksa tubuh kecilnya untuk bergerak secepat mungkin, memotong jalur menembus area padang rumput di bagian belakang peternakan menuju ke arah tanah milik pemerintah daerah. Lily melingkarkan seluruh kaki dan tangannya di sekeliling tubuh Emily dengan posisi wajah yang disembunyikan dalam-dalam di ceruk leher kakaknya, sementara satu tangan mungilnya mencengkeram boneka, tombolnya dengan kepalan yang
sangat erat. Emily berusaha mencari keberadaan sebuah bangunan lumbung tua yang terbengkalai berdasarkan ingatan visualnya tempo hari. Dia sempat melihat lumbung itu dari jarak jauh. Pada hari kedua, mereka tinggal di peternakan sebuah struktur bangunan kayu tua yang terlihat sudah setengah runtuh dan terletak agak menjorok ke dalam dari garis pembatas pagar luar, sebuah tempat yang jelas-jelas sudah tidak pernah digunakan lagi dan dilupakan oleh pemiliknya. Perjalanan menuju tempat itu ternyata adalah sebuah perjuangan fisik yang sangat menyiksa. Mereka harus berjalan sejauh 1,5 mil menembus kegelapan malam yang pekat, melewati genangan lumpur yang dalam dan hisapan semak-semak liar yang tajam. Dan pada saat Emily akhirnya berhasil mendorong tubuhnya melewati celah papan kayu yang lapuk di dinding lumbung tua itu, seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya sudah basah kuyup hingga ke kulit bagian dalam, dan kedua lengannya terasa sangat panas, membara seperti terbakar akibat dipaksa menggendong bobot tubuh Lily sepanjang 1/2 mil terakhir perjalanan tadi. Ia menurunkan tubuh Lily dengan sangat hati-hati di atas sebidang tanah kering di sudut lumbung yang terlindung dari kebocoran atap yang paling parah. Tubuh Lily terlihat menggigil hebat akibat kedinginan yang teramat sangat, namun bocah itu sama sekali tidak mengeluarkan suara. Sepasang mata gelapnya yang besar hanya menatap kosong ke depan sambil terus memeluk boneka. Tombolnya erat-erat, seolah benda itu adalah satu-satunya jangkar keselamatannya di dunia. Emily duduk di samping adiknya, menarik tubuh mungil itu masuk ke dalam pelukannya untuk membagi kehangatan tubuhnya yang tersisa. Dan untuk beberapa saat berikutnya, satu-satunya suara yang merajai atmosfer di dalam bangunan tua itu hanyalah suara hantaman air hujan yang sangat keras menembus atap seng lumbung, suara gemuruh petir yang saling bersahutan dari arah selatan, dan suara helaan napas terengah-engah dari mereka berdua yang sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengisi paru-paru mereka dengan udara. Tiba-tiba, Lily membuka mulutnya dan berbisik dengan suara yang teramat lirih, "Kakak, aku dingin sekali. Aku lapar. Kakak tahu, sayang. Kakak tahu. Aku ingin pulang ke rumah Paman Caleb. Kak, tolong bawa aku pulang." Emily melingkarkan kedua lengannya semakin erat ke sekeliling tubuh adiknya dan memilih untuk tidak memberikan jawaban apapun. Sekitar 20 menit kemudian, Emily tiba-tiba merasakan sebuah perubahan suhu yang sangat ekstrim dari balik dekapannya. Ada sejenis hawa panas yang sangat pekat yang mulai menjalar dari arah leher Lily dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh mungilnya. Itu sama sekali bukan jenis kehangatan dari tubuh dingin yang perlahan mulai menghangat akibat pelukan, melainkan sejenis suhu panas yang jauh lebih tajam dan berbahaya, sebuah pertanda medis bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di dalam tubuh adiknya. Ia segera menempelkan bibirnya ke dahi Lily untuk memastikan situasinya, cara yang selalu dilakukan oleh ibu mereka di masa lalu, tepatnya pada tahun-tahun ketika ibu mereka masih menjadi sosok manusia normal yang peduli untuk melakukan hal-hal penuh kasih seperti itu kepada anak-anaknya. Dahi bocah itu terasa sangat panas membara, sebuah demam tinggi yang bahkan bisa dirasakan dengan sangat jelas hanya melalui sentuhan permukaan bibir Emily yang kering. Seluruh tubuh Emily seketika menjadi kaku dan membeku ketakutan. Demam tinggi di tengah lumbung tua yang bocor di tengah malam badai adalah sebuah vonis mati bagi anak berusia 3 tahun. Lily, "Hei, lihat mata kakak," kata Emily, berusaha sekuat tenaga menjaga nada suaranya tetap terdengar sangat lembut, tenang, dan stabil, suara perenang palsu yang telah dia gunakan selama 4 tahun penuh di masa lalu untuk menjaga agar adiknya tidak jatuh ke dalam kondisi panik. Sementara dia sendiri sebenarnya sedang mengalami serangan panik yang luar biasa hebat secara tidak kasat mata di dalam jiwanya. Lily mengalihkan pandangannya menatap wajah Emily, namun sepasang mata besarnya kini terlihat sudah mulai sayu, kuyu, dan agak mengkilap akibat hantaman demam. "Kakak, tenggorokanku rasanya sakit sekali," cicit bocah itu dengan suara serak yang terputus-putus. "Tubuhku rasanya sakit semua, Kak Emi. Aku merasa sangat tidak enak." "Kakak tahu?" "Lily sayang, kakak tahu betul, nak."
Emily menarik tubuh adiknya semakin masuk ke dalam dekapannya, memejamkan kedua matanya rapat-rapat, dan menekan wajahnya di antara helai rambut basah Lily. Dan tepat pada detik itulah, seluruh bendungan emosi yang telah mengumpul dan membangun bebannya di dalam dada anak berusia 12 tahun itu, selama 2 minggu terakhir, seluruh rasa ketakutan yang mencekam, rasa duka kehilangan masa lalu, dan bobot berat spesifik yang teramat sangat dari keharusan memikul tanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup manusia lain di usianya yang masih sangat muda, akhirnya runtuh dan pecah berkeping-keping tanpa sisa. Dia tidak mengeluarkan suara teriakan atau tangisan yang lantang. Dia telah melatih diri dan menempa mentalnya selama bertahun-tahun untuk tidak pernah mengeluarkan suara saat menangis. Karena di dalam dunia panti asuhan, menangis dengan suara lantang berarti Anda sedang mengundang perhatian dari orang dewasa. Dan dari pengalaman hidupnya yang pahit, orang dewasa yang datang menghampiri Anda saat Anda menangis hampir dipastikan bukanlah tipe orang yang Anda harapkan untuk menemukan Anda. Namun seluruh tubuh kecilnya bergetar hebat, berguncang tanpa kendali akibat hantaman rasa bersalah yang luar biasa besar. Ia menekan salah satu telapak tangannya erat-erat di atas mulutnya sendiri untuk menahan suara sesenggukan, membiarkan air matanya luruh dengan sangat deras, sunyi dan menghancurkan jiwanya dari dalam. Dia telah melakukan kesalahan besar malam ini. Dia telah mengacaukan semuanya. Dia telah membiarkan rasa panik menguasai akal sehatnya dan dia memilih untuk melarikan diri ke tempat jahanam ini. Dan sekarang, akibat keputusan bodohnya itu, Lily kini sedang berada dalam kondisi sakit parah di dalam sebuah lumbung tua yang bocor di tengah-tengah badai petir yang mengamuk di tengah malam buta. Dan mereka tidak memiliki setetes pun air bersih untuk diminum, tidak ada sebutir pun obat penurun demam, dan tidak ada akses jalan untuk kembali pulang ke rumah. Dan semua tragedi mengerikan ini adalah murni karena kesalahannya sendiri. Semuanya, seluruh malapetaka ini adalah kesalahannya. Dia telah menghancurkan dengan tangannya sendiri satu-satunya tempat tinggal yang baru saja mulai terasa seperti sebuah rumah asli yang aman untuk mereka tempati di dunia ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara derap kaki seekor kuda dari arah luar rumah jauh sebelum dia bisa mendengar suara lainnya. Suara itu tidak terdengar dekat, masih berada pada jarak yang cukup jauh di luar sana, namun langkah kakinya terlihat bergerak membelah badai ke arah lumbung tua ini, sebuah rute pergerakan yang sama sekali tidak akan memiliki alasan logis kecuali jika ada seseorang yang sedang melakukan proses pencarian secara sangat sistematis dan sengaja. Di tengah malam buta ini, Emily segera mendongakkan kepalanya dari atas rambut Lily, menempelkan salah satu telapak tangannya rata di atas dinding papan kayu lumbung yang basah, dan menajamkan pendengarannya untuk memastikan situasi. Suara derap kaki kuda itu terdengar semakin lama semakin dekat menuju ke arah tempat mereka bersembunyi. Jantung Emily seketika berdegup begitu kencang hingga terasa seperti ingin melompat keluar dari balik tulang rusuknya. Ia mengalami 1 detik penuh hantaman rasa takut, insting hewani yang murni sejenis insting bertahan hidup yang berteriak keras di dalam kepalanya. Lari! Sembunyikan dirimu sekarang juga. Mereka telah menemukan tempat persembunyianmu. Namun tepat pada detik berikutnya, ia mendengar suara pria itu menembus deru angin dan hujan. Suara yang meneriakkan nama mereka berdua dengan lantang namun terukur. Emily, Lily. Pria itu tidak berteriak dengan nada marah atau membentak. Ia memproyeksikan kekuatan suaranya dengan sangat stabil, tenang, dan terkendali, cara yang biasa dilakukan oleh seorang gembala tua untuk memanggil hewannya yang tersesat di dalam kegelapan malam, agar hewan itu tidak terkejut atau melompat ketakutan karena panik. Emily, aku sama sekali tidak marah kepadamu, nak. Tolong beritahu aku di mana posisi kalian sekarang. Emily seharusnya memilih untuk tetap diam dan membisu di sudut lumbung itu. Dia memiliki 1001 alasan logis di dalam kepalanya untuk tetap mempertahankan posisi diamnya. Dia telah membangun seluruh filosofi hidupnya selama 4 tahun terakhir berdasarkan satu fondasi utama. Jangan pernah mempercayai orang dewasa yang datang untuk mencarimu. Namun Lily saat ini sedang mengalami demam tinggi yang membakar tubuh mungilnya, dan dia sendiri sudah benar-benar kehabisan pilihan logis untuk bertahan hidup.
Dan di usianya yang baru 12 tahun, dia merasa sudah sangat lelah hingga ke lubuk tulang sumsumnya yang paling dalam. Kami di sini, jawab Emily akhirnya dengan volume suara yang teramat lirih, hampir tidak terdengar menembus deru hujan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan sisa kekuatannya. "Kami di dalam sini, Tuan! Tolong!" Pintu kayu lumbung tua itu seketika didorong membuka dari luar dengan sangat keras. Sosok Caleb Dawson berdiri di ambang pintu dalam kondisi tubuh yang basah kuyup dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pinggiran topi koboinya meneteskan air hujan dengan sangat deras, sementara kuda tunggangannya terlihat mendengus keras dengan napas yang mengepul kepanasan di belakang punggungnya akibat dipaksa berlari menembus badai. Dan pada saat pria itu melangkah masuk ke dalam lumbung dan sepasang matanya menangkap pemandangan di hadapannya, sosok Emily yang sedang duduk bersimpuh di atas lantai tanah yang kotor sambil mendekap tubuh Lily yang menggigil hebat. Di dalam pelukannya, dengan kondisi kedua anak itu yang bergetar tanpa kendali, sesuatu yang melintas cepat di wajah keras, Caleb bukanlah ekspresi kemarahan yang meledak-ledak, juga bukan ekspresi kelegaan yang manis, atau satupun dari jenis emosi buruk yang selama ini sudah Emily persiapkan mentalnya untuk dihadapi. Ia membelah jarak di dalam lumbung itu hanya dalam 4 langkah lebar, lalu segera berjongkok di depan mereka berdua. Tanpa membuang waktu, ia meletakkan salah satu telapak tangannya yang kasar di atas pipi mungil Lily, lalu menggesernya ke arah dahi bocah itu. Rahang keras Caleb seketika mengatup sangat rapat menahan emosi saat merasakan suhu panas membara di sana. "Tubuhnya sangat panas, Tuan," kata Emily dengan nada suara yang sudah benar-benar hancur dan parau. "Aku tahu, Nak. Aku tahu betul," jawab Caleb lirih. "Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf atas semua ini. Aku terpaksa melakukannya karena aku mendengar tentang dokumen pemajuan jadwal sidang dari Dinas Sosial tadi siang, dan aku berpikir, aku mengira jika aku bisa membawa Lily pergi ke tempat terpencil yang aman di luar sana, maka petugas sosial itu tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan kami lagi. Hanya untuk sementara waktu sampai aku bahkan tidak tahu apa sebenarnya yang sedang kupikirkan di dalam kepalaku saat itu, Tuan. Otakku benar-benar tidak bisa bekerja dengan benar. Aku benar-benar tidak akan pernah sanggup untuk melihat mereka datang kembali dan merampas adikku secara paksa dari tanganku lagi. Aku tidak bisa melakukannya lagi, Tuan Dawson. Aku tidak bisa..." "Emily," suara Caleb terdengar sangat rendah dan menenangkan. "Maafkan aku tahu tindakanku malam ini telah mengacaukan segalanya dan membuat situasi menjadi jauh lebih buruk bagi kita semua sekarang. Aku tahu semua kesalahan ini akan membuat proses di pengadilan nanti menjadi mustahil untuk dimenangkan. Dan aku tahu Anda sudah berjuang mati-matian mencoba melindungi kami di sini, tapi aku telah menghancurkan semua usaha itu dengan kebodohanku. Aku selalu menghancurkan segala hal baik yang datang dalam hidupku. Aku selalu..." Emily. Tangan Caleb yang besar dan kasar tiba-tiba turun dan mencengkeram bahu anak itu dengan cengkeraman yang sangat kokoh, mantap, dan tegas, cara yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk memegang tubuh orang lain yang sedang berputar kehilangan kendali, memberikan mereka sebuah objek nyata yang solid sebagai jangkar untuk berhenti berputar. "Hentikan semua kalimat pemikiran buruk itu sekarang juga, Nak." Emily seketika terdiam membisu, menghentikan seluruh kalimat histerisnya. Pria itu sedang menatap matanya lurus-lurus, dan pada detik itulah Emily akhirnya bisa melihat isi pikiran pria itu dengan sangat jelas, sebuah detail emosi yang selama 3 minggu terakhir ini secara diam-diam terus diawasi kehadirannya. Namun secara bersamaan selalu dia tolak untuk percayai kebenarannya karena takut kecewa. Sepasang mata abu-abu pria itu terlihat sangat berkilau terang menahan genangan air mata, bukan karena kemarahan. Otot rahang kerasnya terlihat bergerak-gerak aktif menahan gejolak emosi di dalam dadanya. Cengkeraman tangannya di atas bahu, Emily terasa mencengkeram jauh lebih erat daripada apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk sekadar menahannya, karena Caleb saat itu ternyata sedang menggunakan bahu anak itu dengan cara yang persis sama. Seperti bagaimana Emily menggunakan tepi meja dapur Tempo hari sebagai sebuah jangkar solid untuk menahan agar seluruh pertahanan jiwanya sendiri tidak ikut runtuh berkeping-keping saat itu juga. "Aku tidak akan pernah sanggup untuk kehilangan kalian berdua juga dalam hidupku, Nak," kata Caleb
dengan nada suara yang pecah dan bergetar hebat di akhir kalimatnya. Hanya sedikit patah di akhir kata, namun getaran itu sudah lebih dari cukup untuk menceritakan segalanya. Emily seketika membeku, seluruh jiwanya terpaku diam mendengarnya. Ia menatap sosok Caleb Dawson, sang pemilik peternakan kaku yang hanya mengucapkan 11 kata tegas di sebuah pavilion ternak pasar malam, namun berhasil mengubah total seluruh garis takdir perjalanan dari 3 nyawa manusia. Sekaligus, pria yang rela meletakkan makanan hangat di atas piring mereka setiap hari tanpa menuntut imbalan, membelikan sebuah boneka kuda kecil untuk diletakkan di samping seorang anak kecil yang sedang bersedih, dan mengatakan kalimat penuh kehangatan bahwa dia sama sekali tidak berutang apapun kepadanya di dunia ini. Pria yang rela berdiri kokoh seperti dinding batu karang di antara dirinya, dan setiap kekuatan institusi raksasa, pemerintah daerah yang mencoba merampas apa yang sedikit yang tersisa dari hidupnya. Emily menyaksikan bagaimana pria tangguh itu perlahan-lahan menekan salah satu telapak tangannya di atas sepasang matanya sendiri untuk menyembunyikan tangisannya, dan dia melihat bagaimana kedua bahu kokoh pria itu berguncang hebat sebanyak 1 kali di hadapannya. Dan pada detik itulah Emily Carter akhirnya memahami dengan sangat sempurna dari dasar jiwanya bahwa seluruh tumpukan rasa duka dan kehilangan yang teramat sangat yang telah dipikul sendirian oleh pria itu selama 3 tahun terakhir kini baru saja pecah dan runtuh terbuka lebar di dalam sebuah lumbung tua yang bocor di tengah-tengah badai petir malam ini, dan semua itu terjadi adalah karena mereka berdua. Karena mereka berdua kini telah resmi menjadi bagian dari hidupnya. Mereka telah menjelma menjadi miliknya entah sejak kapan dalam kurun waktu 3 minggu yang singkat ini, dengan cara kerja yang sama seperti bagaimana Emily juga mulai memahami hari ini dengan sejenis kepastian pasrah dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda batalkan lagi pengetahuannya. Begitu Anda sudah mengetahui kebenarannya bahwa pria tinggi di hadapannya ini pun kini telah resmi menjelma menjadi milik mereka berdua. Lily menjulurkan salah satu tangan mungilnya yang terasa sangat panas akibat demam, lalu menyentuh permukaan pipi kasar Caleb dengan lembut. Caleb segera menangkap tangan mungil bocah itu dengan menggunakan kedua telapak tangannya yang besar dan mendekapnya erat-erat di depan wajahnya. "Paman Caleb, apakah kita sudah boleh pulang ke rumah kita sekarang?" bisik Lily dengan suara teramat lirih. Caleb langsung menarik tubuh kedua anak itu sekaligus ke dalam pelukannya, mendekap mereka berdua erat-erat di depan dadanya. Dia memeluk mereka tidak dengan cara yang hati-hati atau dengan penahanan emosi terukur dari seorang pria yang masih menimbang-nimbang apa arti kehadiran mereka bagi hidupnya, melainkan memeluk mereka dengan tingkat totalitas mutlak, cara yang biasa dilakukan oleh seseorang untuk mendekap orang-orang yang mereka cintai, ketika mereka merasa sangat ketakutan setengah mati akan kehilangan sosok tersebut dari dunia untuk selamanya. Dan sambil menekan wajahnya di antara helai rambut basah Lily, ia berbisik dengan suara berat yang dipenuhi air mata. "Iya, Lily sayang, kita pulang ke rumah kita sekarang juga." Emily membalas pelukan itu dengan pelukan yang sangat erat. Kali ini, dia sama sekali tidak mencoba menahan atau menyembunyikan dorongan emosinya lagi. Di usianya yang baru 12 tahun, dia merasa sudah sangat kelelahan secara mental, dan dia memutuskan untuk berhenti berpura-pura bahwa dia tidak membutuhkan kasih sayang atau perlindungan ini dalam hidupnya. Jari-jari tangannya yang kecil mencengkram erat kain jaket tebal Caleb, membiarkan pria itu mendekap dan menggendong tubuh mereka berdua, membelah guyuran air hujan, menembus kegelapan malam, dan menghadapi apapun jenis badai masalah yang masih mengintai mereka di depan sana. Karena dia tahu dengan sangat pasti hari ini bahwa apapun jenis masalah yang akan datang menghantam mereka besok, pria ini tidak akan pernah membiarkan mereka berdua berdiri menghadapinya sendirian lagi. Namun, apa yang belum Emily ketahui malam itu adalah seberapa keras dan kejamnya usaha yang akan dilakukan oleh penduduk kota kecil itu untuk menjatuhkan pria ini di pengadilan nanti. Apa yang belum dia sadari saat itu adalah seberapa mengerikannya daya hancur yang bisa dilakukan oleh sebuah ruangan sidang yang dipenuhi oleh sekelompok orang dewasa
yang sejak awal sudah menutup rapat pikiran mereka dan menyusun penghakiman sepihak terhadap seorang pria yang tidak memiliki senjata apapun di tangannya selain kebenaran murni dan 2 anak perempuan kecil di sisinya. Dia dipastikan akan segera mengetahui semua jawaban pahit itu dalam waktu dekat, namun tidak untuk malam ini. Karena malam ini mereka semua akhirnya pulang ke rumah mereka sendiri. Demam tinggi di tubuh Lily akhirnya berhasil turun dan pecah tepat saat fajar menyingsing keesokan paginya. Emily saat itu masih duduk terjaga di tepi tempat tidur, masih mengenakan pakaian basah dan kotor yang dia pakai menembus badai semalam. Ketika dia merasakan tubuh mungil adiknya akhirnya berhenti membara dan perlahan berubah menjadi rileks, memasuki fase tidur yang sangat lelap, sejenis tidur dengan otot-otot tubuh yang longgar, yang menandakan bahwa fase kritis medis yang paling berbahaya kini telah berhasil dilewati dengan selamat. Emily menempelkan telapak tangannya ke dahi Lily sekali lagi, lalu bergeser ke arah pipinya, kemudian kembali memeriksa dahinya untuk memastikan situasinya. Setelah merasa benar-benar yakin, ia menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dan mengembuskan napas panjang, sebuah helaan napas kelegaan yang luar biasa besar yang tampaknya sudah dia tahan di dalam dadanya selama 6 jam terakhir perjalanan malam tadi. Sosok Caleb tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar sambil membawa segelas air putih hangat di tangannya. Pria itu tidak mengucapkan satu patah kata pun, ia hanya melangkah pelan mendekati meja nakas di samping tempat tidur, meletakkan gelas air tersebut di sana, lalu berdiri diam, menatap wajah Lily yang sedang tertidur, lelap dalam waktu yang cukup lama. Suhu tubuhnya sudah kembali normal, Tuan, bisik Emily membuka suara. Aku tahu, Nak. Aku sudah masuk dan memeriksa kondisinya sejam yang lalu, jawab Caleb rendah. Matanya kemudian beralih menatap wajah kuyu Emily. Kapan terakhir kali kamu membiarkan matamu terpejam untuk tidur, Nak? Aku baik-baik saja, Tuan. Itu sama sekali bukan jawaban untuk pertanyaan yang baru saja kuajukan, Emily. Emily memilih untuk tidak memberikan jawaban apapun atas pertanyaan itu. Caleb juga tidak mendesak anak itu untuk berbicara lebih lanjut. Dia hanya melangkah mendekati sudut ruangan, mengambil sebuah kursi kayu yang berada di sana, menariknya mendekati tempat tidur, dan duduk di atasnya. Dan dari tindakan sederhana itu, Emily langsung memahami arti pesannya tanpa perlu penjelasan verbal. Pria tinggi ini tidak memiliki niat untuk melangkah pergi meninggalkan kamar ini, yang berarti dia tidak akan pernah dipaksa lagi untuk berdiri sendirian menjaga keselamatan adiknya di rumah ini, yang berarti dia akhirnya hanya bisa mengizinkan kedua kelopak matanya yang sudah teramat berat untuk terpejam selama beberapa menit tanpa perlu takut dunia di sekelilingnya akan hancur berantakan saat dia tertidur. Dia sebelumnya sama sekali tidak berniat untuk benar-benar tidur malam itu, namun tubuhnya yang kelelahan menyerah dan dia langsung jatuh tertidur lelap dalam waktu kurang dari 2 menit. Ia terbangun 4 jam kemudian akibat mendengar suara sayup-sayup obrolan orang dewasa dari arah lantai bawah. Itu adalah suara berat milik Caleb dan suara seorang wanita asing yang sama sekali tidak dia kenali radarnya. Emily langsung terdiam membeku di atas tempat tidur, menajamkan seluruh urat saraf pendengarannya untuk menganalisis situasi bahkan sebelum kesadaran tubuhnya terkumpul utuh sepenuhnya. Dari tempatnya berbaring, dia bisa menangkap beberapa